warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya pada kita semua. Sampai saat ini kita diberikan nikmat Islam, nikmat iman dan kesehatan, sehingga kita semua berkumpul di Zoom ini dalam rangka acara perdana Divisi Adat Istiadat dan Kebudayaan Bundo Kanduang Luar Negeri melestarikan adat istiadat dan budaya Minangkabau di seluruh dunia. Curahan salawat beserta salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah kita akan mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Selamat datang kepada semua Bundo Kanduang luar negeri dimanapun berada. Semua Bundo Kanduang di seluruh Indonesia dari provinsi, kabupaten, kota yang hadir pada saat ini. Semua Bundo Kanduang undangan kami, semua Bundo BKLN, dan tentu selamat datang juga kepada bapak-bapak yang sudah hadir pada siang, pagi, malam hari ini, dan tentu selamat datang juga kepada penasehat BKLN yaitu Bapak Dr. Andes Muhammad Afdal Sultan Labiah dan Bapak Dr. Andes Faizul Nurwalis MSc. Terima kasih atas kehadirannya pada pagi, siang, dan malam di waktu yang berbeda di berbagai belahan dunia. Saya, Nani Afdal, Bundo Kanduang dari Washington DC area, akan memandu acara ini. 712. Izinkan Ambo memandu acara Iko dalam duo bahasa Minang dan bahasa Indonesia, insya Allah. Suluh bendang dalam nagari, duduk bacamin kitab, tagak bapi tuah, bendangnya sampai kasarugo. Niniak mama cadiak pandai, kayu gadang di tengah padang, daunnya rimbun, tampe balinduang, batangnya gadang, tampe basanda, urek tajelo, tampe basel, kok pai tampe batanyo, pulang tampe babarito, langko jobundo kanduang, limpapeh rumah nan gadang, sumara anjuang paranginan, urang nan duduk di sukatan, nan mamaci lumbuang hunian, pusek jalo kumpulan tali, sumara di dalam kampuang, hiasan dalam nagari. Sekali lagi selamat datang kepada undangan kami, Bundo Kanduang luar negeri dari segala penjuru dunia, tentu pulo kepada bapak-bapak yang ala hadir bersama kita di rumah gadang BKLN Kiniko. Yang penting bana awak sangat bahagia Kiniko alhado dua pembicara awak yang spesial pada hari kini, yaitu pertama Bundo Profesor Dr. Insinyur Rauda Thoib MP yang akan memaparkan pendidikan keminangkabauan dalam penerapan ABS SBK dalam membangun karakter dengan akar root budaya yang jelas. Kemudian yang kedua, Bapak Dr. Andes Muhammad Afdal Sultan Labiah yang akan memaparkan masih perlukah adat Minangkabau sebagai jati diri orang Minang yang hidup dan tinggal di luar negeri. Tak kenal maka tak sayang. Maka kami akan bacakan biodata singkat dari kedua pembicara kita kali ini. Pertama, Bundo Rauda, nama lengkap Profesor Dr. Insinyur Putih Reno Raudatul Janah Thoib, MP, yang di Pertuan Gadih Pagaruyuang. Beliau merupakan salah satu ahli waris Kerajaan Pagaruyuang. Tempat lahir di Pagaruyung, Batu Sangkar, profesi sebagai sastrawati dan budayawati, guru besar pada Fakultas Pertanian Universitas Andalas, sekarang sudah pensiun ya Bundo. Kemudian Ketua Perkumpulan Bundo Kanduang Minangkabau, Ketua Bundo Kanduang Sumatera Barat. Itu singkat tentang Bundo Rauda. Dan kemudian pembicara kedua Bapak Afdal, nama lengkap Dr. Andes Muhammad Afdal Sultan Labiah, tempat lahir di Sari Bulan, Tigo Balai,
Kabupaten Agam, profesi sebagai penggiat adat dan budaya Minang di Washington DC area, kemudian pendiri Rumah Gadang USA, ini merupakan grup musik, tari, dan budaya Minang di Washington DC area. Kemudian juga pendiri Minang in America, ini perkumpulan masyarakat Minang di Washington DC area yang fokus untuk generasi muda keturunan Minang yang berada di Washington DC area dan beberapa kota di USA. Kemudian aktivis di kegiatan kemasyarakatan baik di daerah dan nasional, dan sebagai narasumber tentang aplikasi adat Minang di rantau dalam berbagai kegiatan. Alhamdulillahirabbil alamin, sesuai jo janji nan bakarang, padan nan ba ukua, alah taraga bana awak untuk basuo jo bundo kanduang luar negeri ko, nan jauh jadi dake, nan dake jadi are, sacio ba ayam, sadanciang ba basi, kalurah samo manurun, kabuki samo mandaki, basamo kini kito mangko kajadi. Dari Sapangka, kami undang Bundo Dr. Ratna Wijaya MSc sebagai Ketua BKLN yang berada di Melbourne, Australia, dan Wakil Ketua BKLN Bundo Zulfitri Z. Clark atau dikenal dengan Bundo Pit yang berada di Florida, United States of America, untuk Ma'anta Sakapua Siriah. Pantun Salamai datang. Kami persilahkan Bundo Ratna dan Bundo Pit. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala israfi amyal iwal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbis rohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatan min lisani yau qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suatu kekhasan bagi kami di BKLN karena kami tinggal terpencar di seluruh dunia. Kemudian ada yang tinggal di sebelah utara bumi kita dan di sebelah selatan. Jadi kami akan mengantarkan Sakapua Siriah dari ujung utara diwakili oleh Bundo Pit dan ujung selatan Ambo sendiri. Baiklah, kita mulai Bapantun lai Bundo Pit. Yolah, lah rami kamu wak nanti bo daripada suana lain. Yolah, Ambo ko dek urang paya kumbuah, Ambo mulai pulo pantun ko jo paya kumbuah. Yolah. Kapayo kumbuah naik bendi, painyo di malam hari. Sambutlah salam dari kami untuk seluruh tamu nanlah datang. Mencuci Sarawak di atas papan. Pulang no langsung kaladang. Salam jo sambah ambo sampaikan untuk tamu nan Allah datang. Buruang alang tabangnya tinggi, hingga sabanta di pohon jati. Terima kasih Bundo dan Bapak penyaji. Allah sudi maisi acara kami. Kalau buruang tabang malayang, inyo hinggo di atas batang. Kalau di hati ada rasa sanang, walaupun jauh tetap datang. Ambo taruyan seketek layo Bundo Pit. Jadi langsung taruh. Batang durian banyak binalu. Buah masak jatuh dahulu. Acara seminar nan ditunggu-tunggu. Ikolah masonyo kita menambah ilmu. Diambuk komplit. Halo. Pagi hari malatih kudo, jawi dibawa membajak sawah. Untuk kelancaran seminar kita,
elok dahulu kita baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi awak serahkan balik ke Bunda Nani untuk dilanjutkan. Silakan Bunda Nani. Masya Allah. Masya Allah. Terima kasih banyak kepada Bunda Ratna dan Bunda Pit ya. Ternyata Bunda kandung itu banyak keahliannya. Bukan hanya di dapur, tapi sampai kabar pantun, mengelola rumah, sampai nanti pun awak mempersiapkan anak awak, yang insya Allah nanti awak akan dapatkan materi dari para pembicara awak pada hari ini, insya Allah. Sekali lagi terima kasih banyak Bunda Ratna dan Bunda Pit. Nah, sebelum awak lanjut acara untuk menambah barokah, marilah kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Bunda Diana Demir dan sari tilawah oleh Bunda Sutri Darsi, yang kedua bunda kita Iko berada di Turki. Nah, tadi awak lah dari Melbourne, ada dari Florida, USA, kini awak terbang ke Turki. Ya, insya Allah Bunda Baduo, Bunda Diana dan Bunda Sutri akan membacakan surat Yunus ayat 9 sampai 10. Itu kepada Bunda Baduo kami persilahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu wa 'amilus solihati yahdihim rabbuhum biimanihim tajri tahtihimul anharu fi jannatin na'im da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Sadaqallahul azim. Kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengerti lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan niscaya diberi petunjuk oleh Tuhan karena kemenangannya. Mereka di dalam surga yang penuh kenikmatan, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Doa mereka di dalamnya ialah Subhanakallahumma,
Maha suci Engkau ya Tuhan kami. Dan salam penghormatan mereka ialah salam, salam sejahtera. Dan penutup doa mereka ialah Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sanang bana hati awakku saju rasonyo mendengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an yang tadi sudah dibacakan oleh Bundo Diana dan sari tilawah oleh Bundo Sutri. Mudah-mudahan kita yang hadir pada acara ini, semua yang berada di rumah gadang BKLN ini pada saat ini mengikuti acara ini akan mendapatkan curahan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ini sampailah awak ke acara inti, yaitu pemaparan materi oleh Bundo Profesor Dr. Insinyur Rauda Thoib yang akan memaparkan pendidikan Keminangkabauan dalam penerapan ABS SBK dalam membangun karakter dengan akar atau root budaya yang jelas. Kepada Ibu, Bapak, Bundo, Bapak-bapak yang hadir, awak bisa dengarkan pemaparan dari Bundo Rauda. Kalau ada pertanyaan, silahkan dicatat-catat dulu, Beko bisa disampaikan, dan insya Allah nanti akan dibahas bersama-sama. Untuk itu, kepada Bundo Rauda, kami persilahkan. Judul pembicaraan awak kini ke pendidikan Keminangkabauan dengan penerapan adat Besandi Sarak Besandi Kitabullah dalam membangun karakter dengan akar atau root budaya yang jelas di awak itu. Minangkabau dalam hal ini kita sudah sepakat bahwa awak orang Minangkabau punya filosofi adat Besandi Sarak Besandi Kitabullah Sarak mangato adat memakai alam takambang jadi guru atau disingkit-singkit orang dengan ABS SBK. Sebenarnya tidak rancak wak singkit-singkit itu sebenarnya dong. Punya dua sumber nilai yang diberikan Allah Subhanahu wa taala yaitu ayat-ayat qauliyah, tanda-tanda kebesaran Allah yang termaktub di dalam Al-Qur'an yang diwahyukan dan difirmankan atau dikatakan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ayat-ayat kauniyah yang dibentangkan Allah di alam semesta atau sunatullah merupakan tanda-tanda dari kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Adat dan sarak adalah dua ajaran yang harus diterapkan oleh orang Minangkabau dalam hidupnya. Sarak mengato, adat memakai, adat basi sampiang, sarak betilanjang, sarak mendaki, adat menurun. Maksudnya pelaksanaan ajaran adat harus mempedomani hukum-hukum Islam. Sedangkan hukum-hukum Islam harus diterapkan secara nyata dalam ajaran adat Minangkabau. Dua karakter adalah akhlak atau jati diri di kualitas puncak dari pribadi manusia dan insan kamil. Kemudian yang ketiga, pendidikan karakter adalah upaya mendidik dalam membiasakan diri untuk berpikir, bersikap, berperilaku positif dengan rujukan agama dan budaya yang jelas. Komponen utama dari pendidikan karakter adalah yang pertama keluarga merupakan madrasah pertama bagi anak. Yang kedua, sebagai role model bagi anak adalah ayah dan ibunya, keluarga dan gurunya. Kemudian masyarakat, ajang bagi anak untuk membanding, menilai, mengekspresikan potensi dirinya. Kemudian media komunikasi. Kemudian kita lihat proses pendidikan karakter. Dalam surat Ar-Rahman ayat 3 dan 4, dialah yang menciptakan manusia, mengajarnya pandai berbicara, berekspresi. Mengajarnya berekspresi artinya kemampuannya
untuk menjelaskan apa yang ada dalam pikirannya dengan berbagai cara, utamanya adalah bercakap dengan baik dan benar. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada manusia yang pertama potensi berpikir untuk menilai yang tampak dan yang gaib dan menganalogikannya dengan yang tampak, dengan tanda-tanda, dengan perhitungan, dengan ramalan, prediksi, dengan memandang ke alam raya dan membedakan mana yang baik dan mana yang buruk dan mana yang benar dengan yang salah. Yang kedua, potensi untuk menguraikan sesuatu yang tersembunyi dalam pikiran dan kalbunya, serta menjelaskan dan mengajarkan kepada pihak lain dengan kata-kata, dengan perbuatan, dengan ucapan, dengan tulisan, dengan isyarat, dengan keteladanan. Dengan demikian, manusia mampu menyempurnakan dirinya dan orang lain sebagai makhluk sosial yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia diciptakan Allah untuk menjadi khalifah di bumi dalam arti membimbing semua makhluk menuju tujuan penciptaannya. Hal ini menuntut manusia untuk bersahabat dengan semua makhluk ciptaannya. 6. Pembentukan karakter harus didukung oleh beberapa faktor, antara lain yang pertama harus mempunyai rujukan agama dan budaya yang jelas. Yang kedua, kemampuan orang tua, guru, mendidik anak untuk dapat berpikir normal, berpikir kritis, berpikir alternatif, berpikir kreatif, dan berpikir mempertanyakan. C. Memahami prinsip dasar dari kehidupan, seperti akhlak, moral dan etika, malu jo sopan, raso jo pareso, patut jo mungkin, uku jo jangko, bari jo balabe, jujur dan berintegritas, punya harga diri, bertanggung jawab, taat pada aturan dan hukum masyarakat, menghormati hak orang lain, ikhlas dan husuk dengan pekerjaan atau profesi, cerdas dan kreatif, mau dan mampu bekerja keras, sadar waktu, sadar mutu, dan sadar biaya. Lanjut. Jadi artinya dalam proses pendidikan secara jelas telah diberi potensi oleh Allah antara anak didik dan pendidik sebagai orang tua, guru, dan masyarakat untuk saling menyempurnakan diri menjadi manusia yang berkarakter, mempunyai jati diri, menjadi insan kamil. D. 3 faktor pendukung keberhasilan pendidikan. Yang pertama, harus bernilai akidah yang benar. Yang kedua, bermuara pada ibadah dan amaliyah. Yang ketiga, pembentukan akhlak yang baik. Lanjut. Nilai-nilai keteladanan yang sengaja dibiaskan. Sekarang kejadian itu banyak sekali. Oleh yang pertama perilaku tokoh-tokoh politik, birokrat, dan acara-acara yang tidak punya rujukan akhlak, moral, dan etika. Kemudian pandangan orang-orang muda terhadap nilai-nilai budaya dan agama Islam yang diaturnya makin lama semakin jauh. Yang ketiga, hegemoni, dominasi kebudayaan dan peradaban humanisme sekuler yang dikemas dalam budaya populer yang mengajarkan hidup apa saja boleh dan menihilkan serta menumpulkan daya nalar, akhlak, dan moral yang dijejalkan setiap saat oleh media cetak, elektronik tanpa saringan seperti televisi, media sosial, internet, dan lain-lain. Lanjut. Upaya-upaya yang harus dilakukan untuk membangun manusia yang berkarakter dan kreatif, yang mempunyai kebanggaan dengan apa yang dimilikinya, harga diri, tangan yang selalu di atas, jati diri yang berakhlakul karimah. Untuk itu, kita harus memulainya dari mendidik diri kita sendiri untuk mengenal kebaikan, mencintai kebaikan, dan melakukan kebaikan dengan acuan raso jo pareso, kepatutan dan kepantasan, uku jo jangko, baris jo balabe. Lanjut.
Penerapan adat pesandi sara pesandi kitabullah dalam proses belajar dan mengajar. Pertama, segala sesuatu yang dijalankan dalam bentuk berbagai aktivitas kehidupan sosial atau adat dan budaya Minangkabau haruslah berdasarkan kepada ajaran dan hukum Islam. Ajaran adat tidak boleh bertentangan dengan ajaran agama Islam. Ajaran Islam dan adat Minangkabau diterapkan menyatu dalam kehidupan bermasyarakat. Konsekuensi dari penyatuan itu, setiap orang Minangkabau haruslah beragama Islam. Lanjut. Membangun karakter anak didik dalam perspektif adat pesandi sara pesandi kitabullah berarti menanamkan nilai-nilai adat pesandi sara pesandi kitabullah dalam sikap dan setiap perilaku, tindakan sehari-hari di rumah, di sekolah, di lingkungannya. Apa saja yang harus dilakukan mencerminkan nilai-nilai adat pesandi sara pesandi kitabullah, antara lain dapat kita lihat, lanjut, mempertimbangkan dari segi akhlak, etika dan moral setiap masalah, mengembangkan imajinasi yang merangsang nalar untuk berpikir logis, berpikir jernih, kritis, alternatif dan kreatif, menghargai dan mendengarkan orang lain, memiliki tenggang rasa dan toleran terhadap pandangan yang berbeda dalam masyarakat yang global, berani mempertanyakan dan mengkomunikasikan pikiran, memiliki minat yang luas dalam kehidupan, mempunyai rasa keingintahuan tentang ilmu dan pengetahuan. Lanjut. Yang berikutnya, kekuatan ajaran agama Islam dan kekuatan nilai-nilai adat Minangkabau harus menjadi sebuah kesatuan. Dalam kenyataan sosialnya dapat dilihat pada beberapa contoh di dalam adat dan budaya Minang. Islam mengajarkan perempuan berpakaian menutup aurat. Sejalan dengan aturan adat dan budaya Minangkabau dapat dilihat dari pakaian sehari-hari, pakaian adat, pakaian pengantin perempuan Minang, tidak satu pun yang menampakkan aurat. Lanjut. Islam mengajarkan silaturahim. Adat dan budaya Minangkabau mengajarkan tagak bakaum memaga kaum, tagak besuku memaga suku, tagak benegari memaga negari, tagak bebangso memaga bangso, dan seterusnya. Perkawinan urusan peminangan dilakukan secara adat, sedangkan pernikahan dilakukan menurut aturan agama Islam. Jadi orang Minangkabau itu harus berjalan di rel yang benar, yaitu rel adat hablum minan nas dan rel agama atau Islam hablum minallah. Lanjut. Yang ketiga, objek pembelajaran secara umum adalah yang pertama fenomena alam dan sosial budaya. Yang kedua, Minangkabau yang berfilosofi adat pesandi sara pesandi kitabullah, sara mengatur adat memakai, alam takambang jadi guru, merujuk ke alam baik, alam mikro maupun makro. Alam takambang adalah ayat-ayat kauniyah yang merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang dibentangkannya di alam semesta. Dengan berguru ke alam, mereka menemukan kebenaran, kebaikan dan keindahan, memberikan kesadaran akan keberadaannya sebagai manusia di tengah-tengah alam atau geografi yang saling berinteraksi dan bersinergi secara seimbang dan berimbang. Lanjut. Melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang terbentang di alam raya ini hanya bisa dicerna dan dipahami dengan proses berpikir dan bertafakur atau bertafakur, merenung terhadap ciptaan Allah dan kebesaran Allah. Lanjut. Menyebabkan orang Minang mempunyai akibat dari filosofinya tadi. Yang pertama, potensi besar sebagai pionir. Panaruko mempunyai daya adaptasi yang kuat serta punya kepiawaian merakit dari apa yang ada. Akibatnya orang-orang Minang ini banyak yang jadi perantau dan berani merantau. Yang kedua, semangat menjaga dusana, korong kampuang, suku dan negari, adat dan budayanya. Yang ketiga, lebih cepat menyesuaikan diri dengan lingkungannya dalam konsep silaturahim. Lebih akomodatif terhadap pertumbuhan, perubahan, dan perkembangan zaman.
Lanjut. Adat dan budaya Minangkabau secara filosofis menempatkan alam Takambang jadi guru, dapat juga dikatakan dari filosofinya, Minangkabau itu sebenarnya tidak punya sempadan atau batas wilayah. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Artinya langit yang itu jua dan bumi yang itu jua. Dimanapun dia berada, langit dan buminya satu. Orang Minangkabau yang berguru ke alam Takambang mempunyai kecenderungan saintifik atau ilmuwan atau pengamat. Lanjut. 4. Pendidikan dan pemberian ilmu pengetahuan dengan landasan keimanan dan ketakwaan di dalam keluarga inti dan keluarga kaum. Membentuk sikap keagamaan dan budaya malu. Setiap perbuatan hendaknya dilandasi rasa malu. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, malu itu sebahagian dari iman. Malu itu tidak datang kecuali dengan membawa kebaikan. Bila kamu tidak malu, berbuatlah sesukamu. Rasa malu dapat mencegah segala bentuk perilaku yang tidak baik. Malu itu adalah rem. Internalisasi perilaku malu dapat diwujudkan dari keteladanan orang tua dalam keluarga, guru di sekolah, dan masyarakat di dalam lingkungan. Lanjut. Yang kedua, mendidik, mengajarkan, dan mencontohkan perilaku adat dan agama. Membaca dan memahami makna ayat Al-Quran dan hadis yang mengamalkannya dalam kehidupan. Mengajarkan dan memberikan keteladanan akhlak, budi, moral sesuai dengan ajaran Islam dan norma adat. Yang ketiga, menjadikan kemandirian dan kreativitas sebagai identitas dan jati diri. Kemandirian harus terus ditumbuhkan dan dibina menjadi perilaku dan identitas, sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan diri sendiri dan mandiri, mempunyai keberanian menegur, mencegah, memberi petunjuk yang baik pada pelanggaran etika, moral, dan seterusnya. Lanjut. Mendorong aktivitas dan kreativitas dalam semua bentuknya, mendorong untuk meraih kejayaan dalam berbagai bidang dan aktivitas kehidupan, mulai dari tingkat lokal, regional, dan internasional. Memberikan penghormatan dan penghargaan yang tinggi kepada orang tua, nenek mama, alim ulama, orang-orang pandai, guru, mubali, dan da'i. Menjadikan disiplin dan sopan santun sebagai sikap dan perilaku. Harus sama-sama menegakkan disiplin dalam menepati waktu, waktu beribadat, dan waktu memenuhi janji-janji, dan lain-lain sebagainya. Mengatakan apa yang memang dilakukan dan dikerjakan. Lanjut. Yang kelima, mengajarkan perilaku sosial, penampilan, pengendalian diri dari Undang-Undang Adat Minangkabau tentang fiil perangai yang sumbang, yang belum salah tetapi sudah janggal, yang terdiri dari sumbang dua baleh, yang berakhlak, berbudi, beretika, bermoral dalam tata cara pergaulan di keluarga, di kaum, dan di masyarakat sesuai dengan norma adat dan nilai Islam. Berbahasa yang baik, tata krama, perilaku yang baik, beradab, katonan ampe, dan langgam kato. Berpakaian yang pantas sesuai dengan norma agama dan adat. Lanjut. Mengajar dan mendidik. Apapun pelajarannya merupakan suatu pekerjaan yang teramat mulia karena mengandung tujuan yang sangat dalam, lebih dari sekedar membuat anak didik mengetahui apa yang diajarkan. Setiap apapun yang diajarkan mempunyai nilai yang tidak terkira tentang bagaimana menjadi manusia yang berakhlak, bermoral, berprestasi dalam ridha Allah. Belajar sesuatu apapun ada relevansinya dengan kehidupan yang bermartabat. Lanjut. Sebagai penutup, pendidikan adat Pesandi Sarak, Sarak Pesandi Kitabullah ini diberikan dan dikembangkan benar-benar sebagai aktivitas pendidikan secara menyeluruh, bukan hanya sekadar transfer pengetahuan saja. Bersinergi secara intensif antara komponen pendidik, bersinergi dengan alam lingkungan hidup, geografi, tanah, iklim, dan dalam konsep seimbang dan berimbang, membentuk akar atau root budaya bagi setiap suku bangsa. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufik wa hidayah. Mudah-mudahan apa yang nambo sampaikan ada gunanya untuk awak bersama, baik awak nan di kampung maupun nan di rantau.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa. Materi awak kali kini ko bundo-bundo lengkap padat, luar biasa. Nah, tahan dulu ya, bundo-bundo sadonyo. Masih awak akan lanjutkan ke pembicara K2. Sekali lagi untuk Bundo Rauda, insya Allah Beko akan ada beberapa pertanyaan dari bundo-bundo. Awak akan diskusi. Masya Allah, sekali lagi terima kasih banyak Bundo Rauda atas materinya yang luar biasa. Iya. Baik, bundo-bundo kasadonyo, insya Allah untuk berikutnya, awak akan pulo baa dalam pelaksanaan dan prakteknya. Untuk itu kami minta pulo kepada Bapak Muhammad Afdal untuk menyampaikan materi atau tips atau apapun yang bantuannya Beko dari pelaksanaannya barangkali ya. Nah, untuk itu kepada Bapak Afdal kami persilahkan. Oke, terima kasih Mbak Nani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Terima kasih mengucapkan kepada Bundo Moderator atas kesempatannya dan baik itu juga kepada Ketua BKILN Bundo Ratna dan segenap pengurusnya yang telah berinisiatif untuk mengadakan acara dialog Zoom pada pagi waktu Amerika dan siang serta malam di belahan negeri lainnya. Tak lupa juga mengucapkan terima kasih kepada Bundo Raudah yang telah menyampaikan materi yang sangat mendasar sekali tentang adat Minang, adat Usandi Sarak Usandi Kitabullah, Sarak mengatur adat memakai. Beliau adalah Bundo Kanduang dari Ranah Minang. Ketua baik tujuh jenis niat mama alim ulama cadiak pandai serta Bundo Kanduang langkok di dalamnya. Bundo Kanduang limpapeh rumah nan gadang, umbun pura pagangan kunci, umbun pura aluang bunian, pusiat jalo kumpulan tali sumarak dalam kampuang, hiasan dalam nagari. Nan gadang basa batuah ko idwi tampek banasa ko mati tampek baniak kaunondang ka Madinah. Kapayuang panji kasargo. Pada kesempatan iko ambo dapat materi iaitu minta untuk menyampaikan materinya iaitu masih perlukah adat Minang sebagai jati diri orang Minang hidup dan tinggal luar negeri. Sebelum awak mengungkap dari materi iko tentu perlu kita mempertanyakan. Ada yang perlu kita adalah materi dasarnya. Apa itu adat? Di mana adat itu dilakukan? Kenapa harus awak memakai adat itu? Bagaimana cara melaksanaan adat itu nan jauh dari tempat asalnya? Kapan adat itu dipakaikan? Khusus buat kita yang ada di rantau, materi dasar adat disampaikan dengan jelas dan detail oleh Bundo Raudah. Dan itulah yang menjadi dasar kita untuk yang akan kita pacik siang kari patungke, malam kari pakalang. Bak kecek pepatah do, cala Allah tajam pun ado, tinggal di bawah menyampaikan. Sara Allah adat pun ado, tinggal di awak memakaikan. Jadi hadirin sadonyo, kalau konsep dasar tadi ya sangatlah kita dapat jawab pencerahan Bundo sendiri lah mendengarkan detail dari A sampai Z lah gitu. Nanti Bundo Raudah telah memaparkan apa yang menjadi dasar awak sebagai orang Minang. Saya kira ambo akan lihat apa itu adat menurut kalau secara umum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah adat itu adalah aturan atau perbuatan dan sebagainya yang lazim diturut atau diikuti sejak dulu kala. Sedangkan menurut adat orang Minang jawabannya adalah peraturan adat sehari-hari. Kalau hidup indah ado aturan maka dikecekkan dek orang awak atau dek niniak mama awak siswa atau di kampung awak indak baradai. Jadi aturan itu yang dikatakan adat. Aturan adat biasa disebutkan dalam bentuk pepatah petitih, mamang, bidal, serta pantun disertai oleh pemuka adat dalam pidato adat, dalam tambo-tambo maupun kajian-kajian adat di surau-surau. Contohnya, batanyo lape ora, barundiang sudah makan. Jadi, awak sebagai orang Minang punya adat dan aturan adat yang di Minang itu sangat berbeda dengan orang yang di luar awak di luar Minang. Di situlah kekhasannya. Jadi orang awak
selalu dalam pelaksanaan adat itu yang punya aturan dan punya tata krama sendiri dalam hal pelaksanaan adat. Makanya dikatakan kalau awak bertamu ke rumah orang, dan tuan rumah itu tidak langsung menanyakan apa tujuan, tetapi dicaliak dulu kondisi, dilapihkan sasa angok orang yang datang. Atau begitu juga kalau awak pergi pinang meminang, tamu dipersilakan datang dulu dan disuguhkan makanan. Di sinilah setelah selesai baru baru yang sudah makan. Itulah etika orang awak, cara tata krama dan diperlihatkan. Dan kemudian juga sehingga disabitkan adat itulah yang mengatur kehidupan masyarakat yang baik, membentuk agar berbudi luhur dan berakhlak mulia. Dan Mbak Kecik Pepatah mengatakan bumi sanang tanaman menjadi, padi masak jaguang mau piah, teranak bakal membiak, bapak kayo mendeh batuah, mama disagan ini urang pulau, baldatun tai batul walfur kafur. Kedua, 5 adat itu diberlakukan sesuai dengan kondisi kita yang tinggal di rantau khusus luar negeri, cara pelaksanaan adat sendiri. Penjelasan adat yang seperti yang Bunda tadi sampaikan bahwa alam takamang jadi guru. Disabitkan juga, 5 bumi dipijak, sinan langit dijunjung. 5 air disawak, sinan rantiang dipatah. Kok bayi jua samu maisi, kok melangkah samu mai riang. Masuk kandang kambiang membebek, masuk kandang jawi malangwah. Kok tibo di muka, kok pai, kok tibo tampak muka, kok pai tampak punggung, kok inggok mencakam, kok tabang basi tumpu, kok inggok mencari suku, kok tabang mencari indu. Alam takambang jadi guru. Jadi sebagai kita orang Minang, tentu sudah banyak aturan-aturan yang telah yang dibekali dasar-dasar oleh nenek mama awak dulu. Bagaimana awak harus bersikap, bagaimana kita kapai ke marantau. Yang telah dijelaskan Jo dengan tadi. Intinya adalah di situ adalah bagaimana kita untuk bisa menyesuaikan diri dan bisa diterima oleh di masa saja sampai kita berada. Maka disabitkan masuk kandang kambing awak membek. Tapi bukan jadi kambing, awak artinya dilatih untuk diajarkan awak punya kemampuan beradaptasi dengan kondisi yang ada di tempat. Tapi bukan berarti kita mengikuti cara, kita tetap menjadi jati diri kita sendiri. Begitu juga harus ketiga adalah yang jadi pertanyaan sekali. Kenapa harus kita memakai adat tersebut? Kita tidak bisa pakai adat. Kenapa? Karena kita tidak bisa memakaikan adat orang lain. Karena ukuran alun tentu sesuai dengan kita. Contohnya di Amerika, setiap suku bangsa punya kesempatan yang sama. Dan ada jargonnya kalau di Amerika, United in Diversity. Jadi dengan adanya kesempatan dan pemerintah dan peluang, ambil lagi contoh yang ada di Amerika, karena ambo tinggal dan ya di situ tentu harus melihat mungkin seperti di sana awak ada yang di Australia ataupun di tempat lain itu juga sama juga. Karena alam takamang jadi guru itulah kita menyesuaikan. Kenapa kita harus di Amerika kita harus di masa saja kita harus tetap menjaga jati diri kita. Karena kita nggak bisa menjadi orang lain. Kalau kita ingin dihargai orang tentu harus menghargai diri kita sendiri. Dalam perjalanan ambo caliak di situ, ambo berbagi apa yang terjadi dan apa yang ambo alami selama di Amerika itu. Dalam waktu datang 20 tahun yang lalu, ambo melihat berbagai macam bangsa yang ada di situ. Itulah peluang awak. Kenapa mereka hidup? Kenapa kita tidak menjadi diri kita sendiri? Itulah tantangan. Tapi untuk menjawab itu kenapa harus memakai adat, tentu kita harus mengetahui prinsip-prinsip adat itu sendiri. Kalau kita tidak tahu, tentu kita tidak bisa. Bahwa kita akan memakaikannya. Bahwa yang harus kita lakukan dalam aplikasikannya. Contohnya, banyak orang di Amerika menganggap baraso kalau kita kita akan beradai ikan orang Minang. Beranggapan bila mereka memasak di rumah memasak rendang, makan sate padang, gulai tunjang, itu sudah dikatakan cukup sudah Minang. Padahal kalau dikata Minang itu sangat menyeluruh dan komprehensif. Minang itu adalah pola pikir, filosofi kehidupan orang yang sangat menyeluruh sesuai adat yang disebutkan oleh Bunda tadi, adat bersani syarak, syarak bersani kitabullah. Tapi kondisi yang kini terjadi itu bak kata pepatah awak yang terjadi ambo amati dan itu terjadi di lingkungan yang ada ambo tinggal kini. Itulah ambo dalam keadaan selama itu
berusaha menjadi kecil dalam perintah kamu, sampaikanlah walaupun satu ayat kebaikan itu. Jadi ambo berusaha aktif dalam kegiatan masyarakat di adat budaya di rantau. Apa yang terjadi bak kata pepatah itu, bakaris sakati mudo. Patah Allah basimpan alun, rata sebuah jadi tuan. Kalau dibuka pusakolamu, dibangkit tarikh nan tabanam, lah banyak ragi yang berubah. Bule rupanya daun nipah, bule nyatu bapa sagi, diliek lipek tak berubah, lah dibuka cabiak tiok lagi. Kalau itulah yang terjadi. Dan ambo punya pengalaman dan ikut terjadi 3 bulan yang lewat. Jadi dalam keadaan ada saudara awak yang mengecek kan anaknya menelpon ambo, baraso inyo bertanya masalah adat jambo. Akhirnya ambo kecek kan ke anaknya. Ikutlah bergabung dengan yang kelompok anak-anak muda. Apa yang jadi pertanyaan bagi anaknya? Apakah orang Minang itu harus Islam? Ambo tidak menjawab langsung, tapi ambo jawab secara diplomasi. Minang itu melalui proses bagaimana Minang untuk kalau bahasanya untuk menyeluruh. Jadi dalam proses semuanya belajar dulu. Nah, dan si anak menyampaikan bahwa seorang tua tidak pernah memberikan pengetahuan tentang jati diri ini sendiri. Kebetulan bapaknya adalah orang Minang, ibunya non Minang, itu orang warga Amerika Putih sendiri. Dan ini anak bingung di persimpangan jalan. Ibu ambo kecil kan bersuara anaknya, ini bapak kamu lagi menelpon, dan anaknya menjawab, tidak usah om, ambo ingin berbicara dengan om sendiri. Begitulah kira-kira dalam kamu ngecek dalam bahasa Inggris dengan beliau. Anak dalam persimpangan karena jati diri. Inilah kesalahan karena orang tuanya tidak pernah bekal dalam pai marantau. Jadi kalau dalam awak dulu di kampung, ambo masih ingat waktu masih kecil. Pai marantau itu bukan modal hanya berbentuk materi, tapi bukan tulang, tapi modal pertama itu adalah kekuatan spiritual awak. Nah, itu. Jadi kalau dibawa dalam adat tadi itu adat nampe itu. Jadi paling tidak awaklah menginjek punya dasar pemikiran seperti yang Bunda sudah sampaikan tadi, berasal ABS SBK itu harus punya konsep di dalam pikiran awak. Nah, itu yang terjadi terhadap generasi yang ada di Amerika kini, dan itu fakta. Dan begitu juga ada lulusan sana awak, orang tuanya meninggal, dan itu terjadi 18 tahun yang lalu, dan anaknya datang ke New York, dan itu depankan. Jadi salah satu imam mengecen, bacakanlah Al-Fatihah, malah si anak bertanya, apa itu Al-Fatihah? Pada ibunya orang Minang. Nah, di sikulah terjadinya jawabannya. Kenapa perlu? Apakah kita perlu adat Minang? Jawabannya sangat diperlukan. Ikulah yang menentukan awak, karena kecekkan orang hidup barakah mati beriman. Nah, akal awak sebagai orang Minang, karena di dalam falsafah Minang itu adalah disebutkan adalah the way of life, pola pikir orang Minang. Jadi Minangkabau itu bukan hanya di ranah Minang, itu adalah cara berpikir orang Minang. Jadi itu yang perlu awak. Kenapa awak perlu butuh adat dan Minangkabau itu? Nah, itu kira-kira jawabannya. Sekarang kini, bagaimana cara pelaksanaan adat itu dan jauh dari tampai asalnya. Pelaksanaan adat bagi kita di rantau tentu tidak akan dapat sepenuhnya dilaksanakan menurut tata cara yang berlaku dalam Minang. Adat akan menyesuaikan, tapi ya prinsip tidak boleh berubah. Sesuai kata pepatah mengatakan, luhak bapangulu, rantau barajo. Nah, tentu aplikasi secara adat menyeluruh, tentu kalau di kampung ada pangulunya. Kalau di rantau, apa mau kasih barajo? Barajo itulah, dan awak satu, kalau awak sabalun awak punya kekuatan yang lain, tentu awak buatlah dulu satu organisasi. Ikulah BKLN ko dan dikatakan rajo ko bisa berbentuk hanya kata-kata yang tidak dikatakan bahwa rajo ko bisa dibentuk lainnya, yaitu adalah satu organisasi. Menjelang awak punya. Jadi BKLN ikulah tampik awak dalam mengaplikasikan yang beradat dan berbudaya yang menurut. Sekolah sampai pembelajaran sumbernya. Kalau di kampung awak ada pangulu yang akan mengarahkan awak, bisa. Nah, rajo di rantau itu adalah aplikasinya. Nah, kemudian kenapa orang Minang itu adalah pakaian buat mereka. Kalau orang Minang tidak perlu pernah dia menyebutkan bahasa ini Islam. Islam adalah bagian dari pakaiannya. Kalau orang Minang tidak beragama Islam, berarti dia tidak berpakaian batik lanjang boleh. Karena Islam dan dalam adat Minang itu adalah
lah melekat. Jadi itulah orang Minang tidak pernah mengatakan dia berislam, tapi itu sudah menjadi otomatis. Kalau mereka tidak melaksanakan ABS SPK tadi itu sudah keluar, tidak dia menjalankan sebagai orang Minang lain. Jadi yang perlu keluruskan adalah Minangkabau itu adalah yang dikecilkan adik berbuah mati itu adalah hadis dalam Quran agama. Sementara adik nama buah sentak itu adalah yang nyubul kabek boleh lunggah tapi nan kabek tidak boleh terbuka. Jadi adik awak itu dijalehkan beraso ada perubahan, tapi bukan berarti awak lapis adonya. Boleh bakisah tapi tetap dilapis dan sahlai. Kalau perubahan itu ada satu keniscayaan. Kenapa? Sekali air gadang, sekali tapian merubah. Tapi esensi perubahan itu adalah hanya untuk menyesuaikan kondisi, tapi inti dari adat itu tidak boleh berubah. Jadi itulah yang jadi. Kapan awak memakaikan adat itu? Adat itu dipakai adalah sepanjang awak, hidup awak, di masa awak. Maka dikecilkan orang Minang itu harus tahu adat dan nampik. Apa itu adat dan nampik? Itu adat sebenarnya adat yang diadaikan, adat antara adat, dan kemudian adat istiadat. Adat istiadat itu adalah yang paling di bawah kualifikasinya. Jadi kalau ada kapatang ambo lagi berbagi, ada orang awak inyo ingin menikah anaknya, keluarganya. Sementara keluarganya belum bersahadat. Minyo minta pakai suntiang, minta pakai saluang. Bagi ambo adat itu adalah harus memahami ketik kampeknya. Ambo kecil kanlah waktu itu. Baraso adat itu ya harus menyeluruh. Alhamdulillah setelah memenuhinya secara karena perkawinan Bunda Rodah menyebutkan tadi dalam beradai artinya tata cara adat mengikuti adat Minang, sementara dalam perkawinan ijab kabul itu menggunakan secara Islam. Bunda Rodah telah menjelaskan. Alhamdulillah waktu itu anaknya telah melakukan adat, setelah kami ada pencerahan, ini melaksanakan tata cara menurut adat Minang, barulah ambo dengan dari rumah gadang mau melaksanakan tata cara adat itu. Jadi baradai itu memang bagi orang Minang sangat menyeluruh gitu. Jadi tidak bisa diparsialkan. Jadi kalau nyoka barale, nyo pakai adat, tidak seperti itu. Tapi kalau tidak terpenuhi yang pertama yaitu adat sawan adat tidak dipenuhi, itu gugur nang kedua, ketiga, nang keempat. Jadi dalam ilmu lain dikecilkan ada belief system. Jadi cara berpikir itu akan merubah tindakan awak. Tindakan awak akan merubah kebiasaan awak. Kebiasaan akan merubah jadi karakter awak. Karakter akan merubah kenyataan. Dalam bahasa awaknya, apa dikecilkan? Dari ketik taranjo-ranjo, ala gadang terbau-bau, ala tuwo terubah tidur. Mati beko bisa awak masuk neraka. Kalau awak nan terbau-bau itu ada karajo nan indak elok, nan indak menurut ajaran agama. Apun kalau artinya aplikasi ini tidak menurut adat, karena adat itu sadunya kepada agama. Jadi dalam hal itu, menurut ambo di awak dan hidup di rantau itu memang perlulah berso adat itu adalah pakaian awak jati diri awak. Dan terjadi kini ada klasifikasi orang Minang dan ambo amati yang di luar ada 3. Orang Minang sawana Minang, ada orang Minang Anyui, ada orang Minang Karam. Kalau orang Minang sawana Minang ini menjalankan adat dan nampik tadi. Adat nampik tadi itulah nampu sawikan tadi. Dan juga kata dan nampik. Ada orang Minang dan cek orang Minang Anyui. Kalau Anyui itu lai, ini lupa. Anyui lai bisa dipintih. Ikulah peran awak dia organisasi ke bersama-sama awak mengajak dan sana awak ada di masa nak beradu. Dan kemudian kalau orang Minang dan Karam, ikonalah rumi awak. Kalau Karam antah kamar ke disilami, Karamnya dalamnya bara, ikonan. Jadi ambo melihat dalam kondisi kini ko jawaban awak mau memakaikan adat atau tidak tentu terpulang kepada awak seorang masing-masing awak. Karena dalam kata tadi kan ladis ambo sampaikan, sagalon salah ado. Kok malu nan jadi masalahnya malu bertanya sasek di jalan. Jadi dalam hal itu ambo mengharapkan dan mengajak saudara-saudaranya, baik bunda kandung, baik bapak-bapak di masa jo baradu, marilah kita bersama-sama dalam menegakkan adat awak. Kita mulai dari diri kita masing-masing. Dan ambo lah terlihat kini ko baraso apa yang awak kerajokan kini lewat Zoom iko
Itu adalah satu niat awak yang ingin mengembalikan marwah awak orang Minang. Adat dipakai baru, baju dipakai usang. InsyaAllah dengan kondisi itu awak bisa berbagi dan saling menguatkan satu sama lainnya. Sekian saja dari Ambo. Banyak siriah di tanah balai, sakitu saja dalam carno. Banyak orang nan cadiat pandai, sakitu saja dari Ambo. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Afdal yang Allah menyampaikan, masih perlukah adat Minangkabau sebagai jati diri orang Minang yang hidup dan tinggal di luar negeri. Masya Allah ya. Jadi pada kesempatan sekarang ini kita mendapatkan materi yang padat, mulai tadi dari Bunda Rauda, dan yang kedua tadi dari Bapak Afdal yang lebih kepada aplikasi ya, terutama untuk Bunda Kanduang yang tinggal di luar negeri. Masya Allah. Nah, dari uraian kedua pembicara kita kali ini, Masya Allah, betapa hebatnya ya dalam adat Minangkabau sudah diatur sedemikian rupa dalam pembentukan karakter anak sebagai generasi penerus, mulai dari adat, ada syarak. Nah, bagaimana juga peran penting dari Bunda Kanduang dan ayah tentunya dalam keluarga sebagai role model. Tadi sudah disampaikan oleh Bunda Rauda ya. Kemudian bagaimana anak-anak ini merupakan anak-anak kita di rumah, itu adalah madrasah pertama dalam rumah tangga. Nah, begitu juga bagaimana kita sebagai orang tua untuk bisa memberikan contoh yang baik, yang mulai dari basic agama, adat, semua itu akan di-copy sama anak kita, itulah yang akan menjadi contoh buat mereka. Apa yang akan mereka lakukan di kehidupan mereka nantinya. Baik, dari uraian yang sudah disampaikan tadi, kalau adonan kabatanyo alah nampak tadi yang resen, kemudian kalau ado yang kabatanyo bundo-bundo buliah langsung beko resen saja. Insya Allah awak aja kesempatan kepada Bapak Syahrul. Silahkan Pak Syahrul menyampaikan pertanyaannya ke pembicara awak. Silahkan Pak Syahrul di unmute. Pak Syahrul masih ada? Pak Syahrul masih ada? Udah nggak ada tuh. Lagi ketidur kali. Oke. Baik. Bunda-bunda yang akan bertanya, silahkan bisa langsung dipersilahkan Bunda. Bisa di-unmute seorang ya. Ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Syahrial Darana, silakan Pak. Iya, apa itu nih? Sebenarnya orang Minangku harus bangga nih. Sebab filosofis hukum nasional awak iko Indonesia itu nanti dibuat oleh Profesor Dr. Muhtar Somaja. Ini kecaan bahasan apa namanya? Hukum berdasarkan hukum adat itu yang dipakai hukum Minang. Ini mengecek sekali ayah gadang, sekali tapian beranjak, walaupun beranjak dilapis saleh juga. Itu ada di, nah itulah nanti ini menjadi dan dijadikan oleh Jokowi sebagai omnibus law. Sebab ambo berakali buat peraturan-peraturan dari Pak Jokowi. Jadi undang-undang Indonesia kok digabung jadi satu, nan apa kalau diganti. Jadi kalau Mbak Chandra Lapia ini ya, Lapia Saleh juga, kok labih di Kuduang, kok kurang pesisikan, kok orang bertambah. Nah itu adonya di Minang. Jadi sebenarnya banyak orang yang tidak tahu bahwa filosofi hukum nasional sebagai sarana pembaruan masyarakat itu nan bobek Pak Muhtar Somaja. Itu ada di TAP MPR tahun 73. Kami Fakultas Hukum Unpad memang wajib didapatkan di pelajaran itu. Ambo kelan dari Fakultas Hukum Unpad itu. Nah, Ambo sangat deh bayun ya mendengar kayak pulang kampung. Ambo di Bandung nih. Ya, jadi cek nih. Di waktu ketik diajar untuk jujur, untuk
Waktu ambo melaporkan korupsi di kantor, ambo dicopot. Tapi ambo bersyukur dengan dicopot itu ambo bisa berkarya ke mahkamah. Seluruh Indonesia akhirnya ambo cari, ambo diminta sebagai tenaga ahli konsultan. Nah jadi sebenarnya orang Minang itu harus bangga. Ya, ada istiadat awak itu harus tetap dipiaro, terutama anak-anak muda nih. Mendapat dengan bos sekian dulu nih. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Syahrial Darana ya dari Bandung yang Allah menyampaikan mungkin semacam apa unek-unek atau apa barangkali namanya, tapi yang jelas sebagai orang Minang tentu dengan bangga awak batu-batu bangga sebagai orang Minang dimanapun awak berada. Dan itulah Pak Syahrial Ba'a mangko diadokan apa namanya materi seperti itu adat dan itu penyelenggaranya adalah BKLN Bundo Kanduang Luar Negeri. Artinya itu tidak hanya untuk bundo-bundo yang ada di ranah di Sumatera Barat, tapi bundo kanduang seluruh dunia itu bersatu ya untuk taruh melestarikan dan tetap bangga menjadi anak Minang, bangga menjadi bundo kanduang yang akan mendidik anak-anaknya nanti untuk bisa menyampaikan mengajarkan adat budaya Minang yang pasti soal agama tidak bisa ditawar-tawar, itulah kira-kira. Tapi kami minta kepada pembicara, silahkan kepada Bundo Rauda mungkin akan menanggapi curhatnya Pak Syahrial dari Bandung. Dan juga nanti mungkin kalau ada tambahan dari Pak Afdal, kami persilahkan ke Bundo Rauda untuk menanggapi. Silakan Bundo. Ditambah aja dulu Bundo Deni, mungkin ada yang 2-3 pertanyaan jadi sekalian gitu. Sekalian ya. Bundo Rauda masih ada ya? Ada Bundo Filda ini resen, Bundo Filda. Tunggu, mungkin bisa ditanggapi dulu. Oke, kepanjangan, Beko mungkin Bundo ditanggapin singkat saja ya Bundo dari Pak Syahrial tadi. Ya. Jadi ya sebenarnya memang betul kecek Pak Syahrial tuh. Jangan lupa awak didikkan ke anak-anak awak. Ini mempunyai rasa bangga dengan apa yang dimilikinya. Jadi artinya ini bersaing secara global dan memanglah ada penelitian suku-suku bangsa di Indonesia yang bisa fight untuk bersaing berkompetitif di dunia global itu memang orang Minang. Jadi modal tuh lah diakui dari orang Minang tuh nan bisa dek karena filosofi hidupnya di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Nah jadi kalau tadi yang mau ngecen seakan-akan orang Minang kok tidak punya sempadan daerahnya di mana bisa tumbuh, makanya nyo berani merantau. Kalau wak calik mana lah orang nan Minang kok lawannya untuk merantau tuh Cina kalau tidak Yahudi. Nah, itu nyo keberaniannya tuh di mana tumbuh dan di situ tidak menjadi orang-orang sembarang tapi orang yang bisa berkiprah mempengaruhi menjadi tokoh itu barangkali. Jadi itu yang perlu awak ajan karena anak awak tumbuhkan kebanggaannya terhadap apa yang dimilikinya yang bersumber dari adatnya dan agama Islam yang dianutnya. Sebab ada jaminan di tanah kan agama dan adat awak lah bersumber kepada agama itu. Itu barangkalinya. Iya. Terima kasih Bundo Rauda. Mungkin ada tambahan dari Pak Afdal. Terima kasih Bundo, terima kasih. Ya, sedikit tambahan sampai ya memang betul Bundo. Terima kasih banyak. Ya tentu dengan catatan awak tidak cuma bangga menjadi orang Minang dan tidak merasa awak dengan masa silam, tetapi awak melihat adalah bagaimana ke depannya anak dan generasi keturunan awak. Kalau masa silam awak ia berjaya awak. Jawabannya adalah menurut Ambo memang kita dari istilah tidak ada kata terlambat. Ambo mengecek kalau dalam lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Jadi kalau awak kini ko alun artinya selama ko belum maksimal awak tetap berusaha sampai kapan pun juga kan. Nah kalau dalam bahasa orang disebutkan long life education, jadi kan awak tuntutlah ilmu sampai dari ayun sampai keliang lahat. Itulah kira-kira bahasa awak kan. Jadi awak tetap beraja, tetap dari sebagai orang tua karena ilmu ko memang tidak terbatas. Jadi menurut Ambo itulah nyatanya. Kalau kecilkan Minang tadi itu di Minangkabau itu lah cukup sadonya. Kebetulan anak Ambo dulu pernah ingin masuk ngambil sekolah debat. Debat itu adalah jika membayar sekolah mahal itu. Dia awak secara sunatullah awak orang Minang lah biasa bersambah itu adalah bagian dari debat itu. Kenapa awak nak memperdayakannya? Jadi diploma kalau dia jadi awak orang
para petinggi-petinggi dulu sebelum pra kemerdekaan dan merdeka itu orang Minang. Itu kan salah satu diplomat yang unggul gitu. Haji Gus Salim sampai bisa jadi Singaporium gitu. Itu apa yang dimakan? Apakah you makan gulai sambal randang atau makan gulai tunjang? Enggak. Secara makanan batinnya apa gitu. Itu nawak sekaji. Jadi kau balikkan kini wak tularkan ke generasi awak bangkit kau membangkit batan terendam. Tentu bersama-sama. Seperti tadi Dek Bunda Nani lah menyampaikan bersama mengko menjadi awak. Ia kau saling melengkapi. Maka di Minang disabitkan tak do indak pagunur. Kok nan butuh pambil suang nan melumpuh penunggu rumah kan. Nan rancak penantang dunia ya kan. Kok nan pandai sampai bertanya. Jadi segalanya. Jadi awak kan itu adalah filosofi dan pakaian awak mindset kan. Mungkin berkaitan dari belief system, cara berpikir awak akan merubah tindakan awak. Jadi ikut sebenarnya kau dari versi lain kau belief system kau orang barat. Tapi ada cek deh, aku betul di bidang servis, apa deh kecek pakaian awak. Nan kuriak kudi nan merah sagu nan bayak budi indah basu. Apa deh kecek kan orang risiko. Nyuma kau dijadikan satu core bisnis menjadi apa deh kecek. 5 boleh foot dan feet kau kira jarak 7 meter sama 3 meter. Kalau 7 meter nyum dalam servis dalam pelayan itu mereka bertatap muka dan senyum. Kau kan awak dan punya. Orang Minang awak lah beraja. Kemudian kalau dakek, itu bertatap muka udah menyapu. Mulik manih kucinan murah itu kan bahasa awak. Kenapa tidak dipakaikan? Karena enggak kawan terjadi kini apa tadi perubahan. Awak bahasa buat orang membudui sewak. Enggak do senyum enggak do kan nambayak tu budi awak. Itu kan akal budi. Bundo tadi menyebutkan orang Minang kurang yang berbudi, yang berakhlak. Sebenarnya kama akan dibawa endaknya. Kalau falsafah adik Minang kalau cukup sedon. Kabuk ke bisnis jadi jo, buat ke politik jadi jo, buat ke ekonomi jadi kama ke baraja. Apa lagi ya? Cukup sedonnya. Jadi menurut ambo, yo awak sama-sama apa dia kita tu bersama-sama. Falsafah khairat kalau agama kita lomba awak untuk kebaikan. Itu saja sementara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Afdal tambahannya. Jadi semakin lengkap tadi ya dari pertanyaan Bapak Syahrihal Darana dari Bandung. Kami lagi kesempatan untuk yang resen berikutnya Ibu atau Bundo Filda Deviarni. Silahkan Bundo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Filda dari Bundo Kanduang, Provinsi Jambi di Sumatera. Jadi alhamdulillah momen Iko sangat berharga bagi kami di daerah. Mohon izin Bundo Kanduang Provinsi Jambi untuk ikut berbagi, ingin menimba ilmu lagi dari Bundo Putih. Kita sangat bangga menjadi orang Minang, itu tidak diragukan lagi. Dan pada zaman sekarang kita dituntut mengajak anak-anak kita juga untuk bangga menjadi orang Minang. Ini adalah tantangan bagi kami Bundo, karena kami mungkin yang lain-lain juga berada di daerah yang semuanya tidak jadi dengan orang Minang. Sementara kita orang Minang itu harus berazaskan adat Besandi Sara Besandi Kitabulo, alam takamang menjadi guru. Jadi kiat-kiat seperti apa kira-kira Bundo Rauda, bagaimana kami harus secara terus-menerus menyampaikan kepada generasi muda bahwa ini adalah kita harus sama-sama meningkatkan upaya kita agar anak-anak kita bisa juga lebih berbangga menjadi orang Minang. Mungkin itu saja. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bundo Filda Deviarni. Bundo Filda posisi di mana kini? Di Padang. Di Padang. Kebetulan sedang di Padang. Alhamdulillah. Biasanya tinggal di Jambi, sekarang sedang di Padang. Sedang balik di Padang. Kampung. Masya Allah. Oke, tadi pertanyaannya adalah bagaimana kiat-kiat untuk generasi muda ya Bunda Filda ya? Iya, iya. Baik, untuk itu kita langsung saja ke Bunda Rauda. Silakan Bunda Rauda singkat saja. Tadi ada 3 pertanyaan mungkin bisa sekaligus gitu. 3 ya. Oke. Baik, tadi dari Bunda Filda mungkin Wak ambil cik lah ya. Barangkali tadi ada Bapak Ali Umar, ada Resen. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ambo Ali Umar, tinggal di Jogja.
mungkin lebih kurang hampir 10 tahun. Jadi Ambo seketek punya pandangan tentang orang Minang yang dirantau. Setahu Ambo, orang Minang yang dirantau itu seluruh Indonesia bahkan sampai luar negeri itu kan ada banyak perkumpulan atau organisasi. Ya. Jadi Ambo pernah berpikir bagaimana caranya konsep keminangan kita kok dibuat sebuah konsep yang sifatnya bisa masuk ke organisasi. Karena apa? Karena hampir rata-rata, sebagian besar mungkin, tidak semua, organisasi-organisasi Minang Iko lebih kepada arisan, perkumpulan, kababaya, bambauan, kababura, bambauan itu memang terjadi. Tapi secara Minang yang detail, Mamak dan Kemenakan, Budokan Duang mungkin tidak terwujud ke anak-anak keturunan kita gitu. Apalagi di daerah itu kan setiap kota berbeda budaya dan masing-masingnya. Jadi mungkin pemikir-pemikir atau datuk-datuk mulai berpikir tentang konsep yang bisa masuk ke organisasi-organisasi Minang. Apalagi ada beberapa mungkin jangan sampai itu organisasi Minang yang mulai masuk ke politik seperti itu. Jadi itu agak sedikit sensitif sebenarnya. Jadi Ambo pikir itu yang mungkin kita pikirkan bareng-bareng. Begitu dari Ambo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ali Umar. Jadi bagaimana konsep keminangan untuk semua organisasi Minang yang lah ado ikut tetap ya dengan konsep Minangnya tidak bisa ditarik-tarik entah itu ke organisasi politik dan sebagainya gitu ya Pak. Pak Ali Umar dari Jogja, Masya Allah. Terima kasih Pak Ali Umar. Dan Cik Lai, mungkin awak ambil 3 ya, habis itu bisa langsung kami serahkan kepada pembicara. Cik Lai dari Bapak Malin Bonsu. Nah, Bapak Malin Bonsu kok kami kenal bana, dun sanak kami di siko, Bang Pero Iskandar, tapi terkenal dengan Bapak Malin Bonsu. Silahkan Bang Pero untuk menyampaikan pertanyaannya atau mungkin komentarnya. Silahkan Pak Bang Pero Malin Bonsu. Terima kasih Bunda Nani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang Ambo hormati Profesor Dr. Radah Dunsana Ambo, Dr. Handes Muhammad Afdal, dan seluruh hadirin yang Ambo sayangi. Perkenalkan Ambo Vero Iskandar Gala Malin Bonsu, anak Silungkang kelahiran Kampung Bali Tanah Abang, Jakarta, yang sudah menetap di Maryland, USA hampir 30 tahun. Ambo beristrikan Rahmi Nur Hasan Putih Sungai Batang Tanjung Sani Maninjau, dan alhamdulillah telah dikaruniai Allah Subhanahu wa taala 3 orang anak, 2 padusi dan 1 laki-laki. Ambo tidak akan memberikan pertanyaan, cuma akan meminta atau berharap semoga kegiatan yang sangat bermanfaat bagi kami atau Ambo sendiri sebagai putra Silungkang yang tidak pernah lama tinggal di kampung halaman. Ini merupakan salah satu ilmu yang sangat bermanfaat khususnya bagi Ambo. Dan semoga Profesor Rauda dan juga Dr. Handes Muhammad Afdal bisa melanjutkan ataupun membuat kegiatan ini secara menyeluruh dan bisa terprogram dengan baik. Semoga kegiatan ini dapat bermanfaat bagi kami, khususnya yang lama tinggal di rantau ataupun yang tidak pernah sama sekali belajar tentang adat istiadat Minangkabau. Demikian dari Ambo. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Terima kasih Bunda warahmatullahi Nani. wabarakatuh. Salam Ya, terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Bang Vero. Masya Allah. Jadi semacam apresiasi dari Bang Vero yang tinggal di Maryland, USA. Iko salah satu udah awak juga yang pendiri Minang in Amerika dengan Pak Afdal. Nah, jadi gerakannya dengan anak-anak muda di Siko untuk generasi Minang, generasi kedua. Terima kasih banyak. Nah, untuk menjawab pertanyaan dari dua Bundo tadi, dari Bundo Filda Deviani dan Satcele dari Bapak Ali Umar, dari Bundo Filda, yaitu bagaimana kiat-kiat untuk generasi muda ke Bunda. Tadi mungkin alah sempat disinggung seketek. Kemudian juga dari Pak Ali Umar, bagaimana tentang konsep keminangan untuk semua organisasi Minang itu tetap ya tidak dibawa, tidak dipengaruhi oleh hal-hal yang lain. Untuk itu kami persilahkan kepada pembicara, kepada Bundo Rauda dan Pak Afdal untuk menanggapi. Silakan Bundo dulu, barangkali silakan Bundo. Terima kasih Bu Nani, Ibu Bundo Filda. Ba'a kiat-kiatnya menanamkan nilai-nilai adat budaya awak dan agama awak ke anak-anaknya sekali jalan tuh. Kalau lah menjalankan agama dengan baik, otomatis itu nyolah menjalankan adat dengan baik. Nah, itu. Dan yang jadi masalah, kalau awak juga anak-anak, awak harus memberikan contoh konkret. Nan awak kece itu betul-betul nan awak lakukan. Itu anak-anak. Dan kalau awak bercerita atau nyoba tanya, awak harus mengemukakan, memberikan argumentasi yang tamakan di logika dan dengan contoh-contoh. Anak-anak kini kan serba kritis, serba terbuka, dan ini banyak dunianya dunia yang sangat terbuka, dan ini punya perbandingan dan yang sangat banyak berbeda jo awak dulu. Tapi di situ kiatnya awak bisa berdiskusi jo inyo, menjelaskan apa yang ditanyonya, dan juga dengan argumentasi yang bisa tamakan di logikanya. Itu salah satu. Jadi nan awak ajan, awak contohkan, awak lakukan. Nah, jadi ndak bercerita saya awak doh. Jadi nampak contoh adiknya. Itu Bu. Sudah tuh Pak Ali Umar itu memang kini kan menjadi apa Pak? Awak bukan anti banyak organisasi-organisasi. Tapi kok dapet kan pola organisasi itu jaleh melestarikan, mengimplementasikan nilai-nilai adat dan budaya awak di maju awak berada, yang tentu yang sesuai yang bisa awak apokan di tempat awak berada. Gitu. Nah, yang jadi persoalan kini banyak organisasi, tapi kadang-kadang lah dipakai untuk kepentingan-kepentingan yang lain di luar pada melestarikan nilai-nilai yang adat awak yang sangat luar biasa itu. Nah, jadi kok diperlukan sebenarnya memang ada kesamaan, kesatuan, walaupun dalam bentuk badan-badan yang berbeda-beda, tetapi misi utamanya itu adalah melestarikan, mengimplementasikan adat Besan di Sarak, Sarak Besan di Kitabula kepada masyarakat awak. Ada beberapa yang ambo pernah berdiskusi jo kawan-kawan awak yang berada di luar Minang. Jadi dengan adanya media komunikasi yang sangat canggih kini, jadi sebenarnya awak kan walaupun bundo-bundo, bapak-bapak awak berada ndak di kampung awak lah, tapi bagaimanapun awak buat jembatan tarui jo di sana awak di kampung. Ada pertukaran atau pembagian sharing ya tentang mbak awak di rantau dan mbak awak di kampung. Itulah banyak keluarga-keluarga membuat Zoom per kaum. Nah, jadi misalnya kaum A nyo di Amerika, di Australia, di mana, tapi nyo ada Zoom-nya sekali sebulan nyo bersobok di dalam Zoom ko ba sehingga nyo nan di rantau tahu keadaan nan di kampung tahu keadaan nan di rantau, dan kalau nan di rantau nyo lebih nyo bisa membantu nan di kampung. Dan itulah banyak jo dilakukan adik kawan-kawan itu. Jadi itu salah satu di samping tentu organisasi-organisasi rantau, tapi kadang-kadang ada organisasi kok barabik-rabik. Iko ndak lewat tutup kenyataan seperti itu. Ada non iko bantu iko seakan-akan awak lah dari negara yang berbeda-beda. Padahal kan konsep awak, dasar awak kan cieknya. Cuma awak berkumpul nama lain-lain. Tapi kok dapet
mungkin dalam bentuk organisasi bisa lain-lain, tapi dalam program, acara dan segala macam kegiatan itu bisa bersinergi dan berkolaborasi. Gitu. Jadi tidak saling mapuan itu. Kemudian dari Pak Malin Munsu atau Pero Iskandar, orang Selungkang nala tinggal 30 tahun di Maryland, dan iko sebenarnya banyak bisa diminta ke Pak apa sama Pak Abdal atau yang lalamu-lamu tuh apa namanya menyebabkannya betah di situ. Itu perlu dia tahu kah kami anak-anak awak nan di kampung nan di negara awak maka bisa ada betah, ada sesuatu semangat atau spirit untuk bersaing dan awak tetap eksis di situ. Itu tidak menjadi orang dan tidak diapa-siapakan orang, tetapi menjadi orang yang bisa menjadi penentu dan juga menjadi tokoh di masyarakat itu. Itu Pak Vero Iskandar. Gitu juga Pak, kalau Pak Afdal tadi kalah menjalan tuh Pak Afdal apa nan jadi persoalan awak di rantau. Gitu. Itu barangkali nan bisa mau sampaikan betuka pengalaman awak. Gitu. Kami juga perlu apa kiat-kiat bapak-bapak mendidik anak sehingga bisa betah di rantau dan tanpa meninggalkan adat istiadat atau nilai-nilai yang hakikat atau hakiki dari adat dan agama awak. Itu Pak. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, Bunda. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bunda Raudah. Terima kasih atas penjelasannya. Mudah-mudahan tadi Bunda Filda, Bapak Ali Umar dan juga Bang Pero Iskandar, alhamdulillah lah dapat penjelasan. Mungkin ada tambahan seketik dari Pak Abdal, silahkan Pak Abdal. Terima kasih Bunda. Ya, tambahan dari Ambo mengenai kiat-kiat dalam awak di rantau mendidik anak. Itu sebagai kita ketahui kan Rasulullah pun juga memberikan artinya guidance ya Pak, kan karena ada di syarat kita pula tadi itu semuanya ada dalamnya. Contohnya adalah bahwa pendidikan anak itu dibagi 3, 7 tahun pertama, 7 tahun kedua, 7 tahun ketiga. Jadi menurut Rasulullah gitu, awak pendidikan pertama itu 7 tahun itu jadikanlah anak tuh treat lahnya, perlakulah sebagai raja. Artinya tuh awak memang menyandang. Di 7 tahun kedua, ajaknya berikan pengetahuan, didiknya, ajarkan dia apa. Di 7 tahun ketiga itu mulai awak menghargai anak awak. Inyo sebagai kawan awak, sebagai teman. Awak jangan walaupun lah tahu bana awak kini kan di Minang ada kecil, ada persambahan. Bang ku dah tuanya. Ko ialah bulet lah bisa digolongkan, picak lah bisa dilayangkan. Kami 2 bertiga, kami bayolah kasuak ke kidar dulu. Kan sebenarnya keputusan ko lah sampai sebenarnya. Tetapi tetap bayo bertidur. Awak tak diplikasikan awak lagi hidup rumah tangga awak. Dia adik awak tu lah dosa-dosa. Jadi menurut aku komunikasi. Jadi karena awak supaya inyo merasa dihargai, walaupun awak sebagai decision makernya, orang tua awak tahu. Inyo ndak alun cukup tapi wajah anak kira-kira benda apa. Padahal kalau biko selnya banyak rencana. Ayolah. Jadi inyo merasa memiliki keputusan. Jadi keputusan awak itu ndak keputusan awak sekarang tu. Jadi mulai kalau kebetulan ambo di bidang dulunya adalah sebagai pelatih di bidang olahraga dulu. Duluan ambo sebelum ke Amerika ambo salah satu di KONI pusat di Indonesia lo SEA Games 1998 ambo sebagai tim monitoring dari pelatnas nasional. Dalam prinsip-prinsip ilmu kepelatihan itu ada dasar pendidikan dasar, pendalaman dan spesialisasi dan kemudian profesionalisasi. Dalam ilmu kepelatihan apa dikecilkannya? Barso pelatih itu dari aku ada guru, trainer dan pelatih. Pelatih itu tingkat lebih tinggi. Siko sangat dituntut kok. Awak harus mengetahui setiap keluarga punya spesifik. Sangat individualistik. Karakternya akan berbeda. Awak harus mencari baraja terus. Dalam arti kata, ikulah menemukan. Seorang pelatih itu harus bisa menjadi teman, menjadi sahabat, menjadi kakak, menjadi ibu, menjadi segala-galanya. Jangan awak merasa awak kan ada dikecilkan. Ada kan pepatah awak kan ada dikecilkan. Kok nanti cari itu adalah kebenaran. Kemenakan berajo ke mama berajo ke pangulu berajo kanan ke nambana itu tagak sendiri. Itu kan kebenaran itu datang dari Allah. Jadi walaupun itu dari yang ketik namanya cek, tapi suatu kebenaran awak harus bisa menerimanya. Tapi tetap dalam tata krama ada kata nampak kata mendaki kata menurun itu kata mendata.
Awak selalu akan terjadi Abu Adab, iko di Lembu Amati. Ambo di Jakarta dulu. Ya, aku pengalaman Ambo waktu itu ada perkumpulan orang Minang di Tangerang. Jadi Ambo bertanya walau waktu itu tentang organisasi, dijawab oleh orang tua tu. Awak anak kapatang baru lalamu di dan idit dan dirasai kalau jauh jalan dan tempuh. Tu Ambo jawab lah. Dek beliau merasuk. Ambo tidak dianggap mudah, tidak dihargai. Ambo jawab, bayo mak lah sampai. Ya kalau mamak mengecek lamu jauh banyak nan jalan dan diturui. Kalau mamak dari Padang ke Jakarta kau ni auto MPM lalu sedi jalan tu di mana nampak mak? Kalau duit ke banyak dirasai para saya nan depeknya. Orang kini lah berganti musim lah bertukar, tahun lah berganti je mbok. Kini orang kalau mamak makan sama lado orang kini makan jo randang jo stick ke bah cerita tu maknya. Tagaklah beliau. Jadi dalam hal itu menurut nyodo kan awak kadang-kadang dalam hal mengenai pengajar tu, awak hanya melihat bahasa awak ko, awak tahu segala-galanya. Padahal awak kalau dikecek dalam ilmu Allah tu, ilmu ko hanya sakitik nak tu. Ibaratnya hanya debu yang awak tahu. Itulah ilmu. Jadi awak terbuka, komunikasi itu kena kiat untuk ambo yang ambo alami dan ambo terapkan itu. Jadi selalu awak komunikasi dalam keluarga. Kemudian lain masalah organisasi tadi. Itu yang dipahami oleh para pemikir-pemikir, penggiat organisasi Minang di masa. Kalau mau punya prinsip itu, bahwa orang Minang ko indak ke mahkamah, tapi ada di mana-mana. Nah, itu prinsipnya. Artinya, awak bisa mengertikan kan namanya kan dikecil tadi kan. Kalau awak beraja dengan tangga musik, kan ada nada do re mi fa sol si do. Kalau diambil di tengah, cik dia bisa membuat komposisi musik. Kalau dia mudah, komposisi kehidupan awak dalam masyarakat Minangkabau. Dia awak contoh dia, kan orang masyarakat egaliter. Baku bendera awak, bentuk bendera Jerman itu merah, kuning. Baku tak merah seluruhnya. Atau baku dia awak tu lah biasa. Jadi, nan terjadi itu awak tak sinkron. Alam takaman jadi guru itu hanya dalam batasan, dalam retorika, ada aplikasi. Kan ada randang pekumbuh, randang runtiah. Randang di adegam lain. Randang lokan di pasisia. Kan randang jo. Nah, jadi kalau awak membuat pai basamu, ambo masih tak kenal dulu bahasa ketik. Ambo kapai pengajian waktu itu di Aisyah tu. Yo, awak ambil minum kawak. Jadi masing-masing orang membawa makanan. Nah, akhirnya apa? Awak begitu tu kan ada awak sado orang membawa makan, tapi awak membawa siko orang membuat kuih bolu dan cik membuat kuih makanan lain. Akhirnya awak saling berbagi. Akhirnya mendapatkan banyak. Di siko pemahamannya baraso berbeda itu sado, mesti berbeda awak. Tapi yang penting itu adalah perbedaan itu adalah awak jadikan satu kekuatan saling melengkapi. Jadi menurut ambo organisasi Minangko maupun banyak, tetapi konsepnya awak dia di Sikoko bukan kompetisi tapi fasa khairat berlomba-lomba awak. Dengan ado mori itu awak membuat awak semangat. Nah, kalau cik saja awak misalnya makan randang setiap hari 7 hari le kalau mak rasanya badan itu dalam mak perlu je sayur, perlu je apa. Jadi variasi itu menentukan. Cuma cara mencari awak dan harus kembangkan jangan terpaku dari satu sisi saja. Itu menurut ambo. Jadi organisasi itu tidak banyak because kecil bundo tadi bersinergi ya. Kalau si A mengerjakan bagian itu, si B mengerjakan lain, beko saling melengkapi awak. Jadi terjadilah itulah membuat awak kontribusi awak secara kapartamol untuk diri awak dan kemudian karena Minang di masa juga kepada orang Minang di masa juga berado. Mudah-mudahan insya-Allah kalau awak lagi berpegang terbuka dalam cara berfikir awak, tak ada nan sulit dah. Jadi kalau awak lagi bersama-sama nan barek itu jadi ringan. Insya-Allah itu saja tambahan dari Ambo kalau ada nanti kita kembangkan lagi. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Afdal tambahannya tadi dalam pelaksanaan sehari-hari terutama yang hidup di luar negeri ya. Jadi Iko untuk bundo-bundo yang judulnya kan BKLM tuh kebanyakan, jadi memang bundo-bundo yang ada di luar negeri. Mudah-mudahan untuk seluruh bundo kandung itu menjadi masukan yang sangat positif insya Allah. Nah, banyak bundo-bundo kita lanjut, ternyata responnya sangat luar biasa, ya, Masya Allah. Peserta hari ini kok bersemangat bana mendengar materi yang disampaikan oleh dua pembicara spesial kita hari ini. Ambo akan bacakan ada dari chat box dari Bundo Aida di Sungai Pua, Sumbar. Assalamualaikum Bundo Raudah, mohon izin Ambo kabatanyo cie yo Bundo, Ambo seorang pendidik di sekolah. Ba'a cara meletakkan adat yang basandi sarak basandi kitabullah,
Samantaro materi atau waktu untuk mengajarkan ndak ado tasadio bundo. Tapi hatiku mangguritia mencaliak tingkah laku anak didik ambo nan sumbang. Makasih sabalunya bundo, maaf ambo kalau salah kato. Itu cie pertanyaan dari Bundo Aida. Kemudian masih ada raise hand dari Bundo Sri Utami dan Bapak Faiz. Kami persilahkan, jadi awak terima 3 ya. Jadi tadi 1 dari Bundo Aida, kemudian kami persilahkan ke Bundo Sri Utami. Silahkan unmute. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ambo Sri Utami asal dari Lintau, merantau ke Qatar sejak tahun 2008. Jadilah sampai balik tahun. Kini sedang di Spanyol jadi agak jet lag. Ambo pakai telekong, saya mohon maaf bundo-bundo panitia. Bukan ingin sopan tapi lah kondisinya. Jadi terima kasih banyak Bundo Raudah, pencerahannya, Bapak Afdal, bundo-bundo panitia, Masya Allah, sangat bermanfaat banget acaraku. Ambo kebetulan sempat jadi ketua Bundo Kanduang untuk Qatar sejak 2000 sampai balik sampai 2022. Alhamdulillah kini lah ada penggantinya. Jadi alhamdulillah kalau di musimnya kini berebut kursi, kalau di Qatar kok malah tidak amu ada kursi. Mungkin deh tidak ada nama bayi ya kali tidak Bapak Ibu. Jadi itu benar-benar urusan sosial gitu ya. Tapi alhamdulillah Pak Tangkol ada yang menggantikan. Nah, sementara untuk sebagai informasi kalau dari Qatar kok sekitar orang waktu sekitar 70 kakak. Tapi yang aktif, yang ada interaksi mungkin sekitar sampai puluh kakak. Cuman nan banyak itu bujang kadang dirantau gitu. Jadi kok nampak dusi itu pulau. Nah, Iko yang ingin minta tips dan triknya ke Bundo Raudah atau ke yang nusanak-nusanak yang lah biasa kadang dirantau pulau gitu ya. Sebab yang ambo rasakan untuk pemikiran untuk memikirkan tentang adat bersendi sarak bersendi kita buloh atau mencintai budaya secara bentuk awak yang kadang di kampung kok kan balain juga gitu rasanya Pak. Jadi rindu kampung, rindu dengan budaya, rindu dengan adat istiadat. Nah, itu yang ambo merasakan agak menipis gitu di rantau kok. Jadi tetap hadir misalnya untuk urusan arisan, urusan kumpul-kumpul, urusan itu tetap hadir. Tapi yang untuk sebagai motornya itu kalau digerakkan jadi duit gitu. Tapi untuk hidup dengan sendirinya tuh Aiko yang masih perlu support luar biasa gitu. Yang tetap yang penggeraknya itu memang yang biasa kadang di kampung juga gitu Pak Ibu. Jadi Iko kena, dan kami punya program mungkin bisa jadi inspirasi juga untuk perantau Minang yang lain. Program kami itu seperti sepele tapi alhamdulillah menuai manfaat yang cukup besar untuk di ranah gitu ya. Itu program kami yang kami buat manfaat untuk di ranah. Jadi ada manfaat sesama perantau, ada manfaat sesama nusanak kita di ranah Minang. Jadi kami membuat satu program namanya program gebuk. Program gebuk kok gerakan 1000 Qatar per tahun. Jadi boleh dicicil 100 real,
per bulan, boleh dicicil. Pokoknya setahun itu 1.000 gitu. Nah, uang Iko kami gunakan untuk membeli induk sapi. Di induk sapi Iko kami pinjamkan ke mereka-mereka yang butuh di kampung. Jadi kami minta yang mengawasi itu adalah kebanyakan guru yang murid-muridnya butuh disupport orang tuanya. Jadi kami pinjamkan induk sapi yang biasanya kalau paduan sapi itu kan cie untuk anak mamaliaro, cie untuk yang punya sapi gitu kan. Nah, bagi kami yang cie untuk memelihara sapi itu boleh hanya manfaatkan kalau dijualnya untuk modal berikutnya atau untuk dipangan gitu, atau untuk menyekolahkan anaknya. Tapi yang jatah satu sapi kedua itu kami agihkan ke orang nan mamaliaro itu dan induknya ditarik kembali gitu dan digilirkan ke penerima yang lain. Alhamdulillah itu ada yang lah 3 kali turunan pindah tangan gitu, pindah pemelihara untuk induk sapi itu, dan alhamdulillah cukup produktif. Dan ada 1 tahun itu 1 sapi gitu, Masya Allah. Jadi sangat-sangat bermanfaat bagi peternak kita di ranah Minang. Iko dengan cuman mungkin awak menyisakan 100 rial per bulan atau mungkin memang diniatkan untuk berbagi 1.000 Qatar itu langsung gitu. Ya Masya Allah cukup membantu. Ya apalagi kalau ini dengan dolar makin ketek nilainya Pak. Jadi atau dengan euro gitu ya. Mungkin gerakan 1.000 euro atau gerakan 1.000 dolar walau alam. Jadi itu informasi dari Ambo. Dan mohon tip dan triksnya untuk bisa tetap mencintai budaya Minang, mencintai adat istiadat Minang itu yang ingin pemancing lah untuk generasi-generasi yang lain gitu, Bapak Ibu. Ya. Baik. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bundo Sri Utami dari Qatar, Masya Allah. Untuk penanya ketiga, biar sekalian ya Bundo, kami persilakan ke Bapak Faiz yang resen. Silakan Pak Faiz, Bapak atau Ibu atau Bundo? Kan ada videonya mungkin Bu, bisa dilihat mukanya mungkin. Oh, Bapak, Bu. Masya Allah. Ternyata ya. Silakan Dari Pak. suaranya jelas, bapak-bapak itu. Iya, ternyata rumitnya Bundo Ratna. Ambo ada rumit ambo juga di siko mah. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Raudah dan hadirin yang dimuliakan Allah. Kalau saya lihat pembicaraan dari tadi, kita terarah kepada masalah kepada 2 generasi. Yang pertama, katakanlah generasi tua atau generasi orang tua yang dirantau tapi dibesarkan di kampung. Saya pikir ini adalah suatu modal yang sangat besar, sehingga dia bisa menggiring anaknya untuk memberikan pendidikan adat, sebetulnya pendidikan Islam seperti yang disampaikan Ibu Raidah tadi, sehingga dia akan mengalir menjadi suatu kebiasaan. Itu adalah bahagian dari adat kita gitu, yang berlandaskan Islam. Jadi kalau seandainya orang tuanya itu berdasarkan di Indonesia atau di Minang, insya Allah itu bisa memberikan pendidikan kepada anaknya, karena kita tahu tadi apa yang dilihat oleh anak, apa yang didengar, otomatis itu secara pelan-pelan dia akan bisa menerima. Tetapi kenyataannya banyak juga orang tua yang berasal dari Indonesia atau dari Minang khususnya tidak mampu untuk mendelivery sesuatu adat atau agama kepada anaknya. Kita kan tahu sangat bervariasi, ada orang tua yang sangat peduli dengan pendidikan anaknya, terutama dalam bidang agama atau adat tanda kutip gitu. Tetapi dia tidak
tidak bisa memberikan itu kepada anaknya semaksimal mungkin begitu, sehingga tidak memberikan hasil yang maksimal kepada anak. Saya sendiri pernah mengalami hal ini ya, karena di rantau. Saya pertama cuma mengajarkan anak saya sholat, mengaji, tetapi tidak memberikan lebih banyak pendidikan. Pada suatu saat saya membuat suatu dialog dengan mereka sehingga baru terlihat oleh saya perbedaan yang tajam. Saya kadang-kadang kalau kebetulan saya ketua Ikatan Keluarga Orang Minang di sini, anak saya itu pernah komplain ke saya, Pak katanya, Bapak itu kayaknya apa katanya, kira-kira istilahnya bermuka dua gitu. Padahal tidak setuju, tetapi kenapa dikatakan tidak setuju? Katanya begitu, kira-kira begitu kan orang bule itu kalau tidak ya katakan tidak. Kalau harimau di dalam keluarkan harimau kan begitu. Kalau kambing ya keluarkan kambing. Setelah saya sadar itu, waduh ini saya harus memberikan sesuatu bagaimana Islam itu mendidik berkomunikasi dengan orang, bagaimana kita cara berdialog dengan orang, bagaimana cara kita mengatur, menjaga silaturahmi dengan orang. Akhirnya setelah prosesnya mungkin ada 1 tahun lebih, setelah dia ada masalah dengan lingkungannya dan sebagainya, saya ingatkan itu baru dia bisa menyadarkan bahwa memang pola yang diadakan, pola yang diberikan oleh Islam atau adat yang sejalan juga dengan adat Minang itu cocok begitu. Setidak-tidaknya cocok itu mengurangi konflik dengan si A dengan si B. Jadi dengan cara memberikan komunikasi seperti itu ternyata alhamdulillah itu sangat bermanfaat. Kebetulan anak saya itu sekarang di London bekerja di sana, dan dengan memberikan cara orang Minang berkomunikasi dia bisa menerima bahwa bagi kita itu kan ya tidak konfrontatif gitu, tapi kita mencoba menggiring sehingga dia bisa menerima apa yang kita mau sampaikan. Jadi kalau seandainya orang tuanya itu dari Minang dan juga peduli dengan itu, insya Allah ini bisa kita atasi. Tetapi ada juga orang tua yang di rantau tetapi tidak bisa mendelivery itu ke anaknya, ini jadi masalah. Tapi kalau seandainya bundo-bundo yang dari Indonesia, sesuai dengan tata krama kita yang ada di Indonesia, relatif banyak. Kalau tidak bapaknya, mamanya yang akan mengontrol juga. Kalau tidak mamanya, lingkungannya juga akan memberitahu. Oh, anak tadi nampak embo di goncengan ada laki-laki. Jadi itu otomatis itu memberikan, orang tuanya akan mengingatkan, mamanya akan mengajarkan dan sebagainya. Tetapi kalau seandainya jadi masih ada jalan yang untuk mengatur atau melindungi anak-anak yang tinggal di Indonesia. Tapi kalau di luar negeri, kalau bapak ibunya tidak mampu untuk melakukan, itu memang seperti apa yang dialami Pak penasehat di Amerika tadi, mau nikah pakai baju adat, tetapi tidak pandai mengucapkan syahadat. Nah itu masalah. Itu bukan sedikit yang punya kasus seperti itu, banyak. Jadi dia dari Indonesia, ada yang dari Minang, tetapi tidak terlalu peduli dengan begitu, akhirnya repot. Saya melihat ada 2 usul di sini. Yang kedua itu adalah ada 2 topik tadi, generasi tua yang besar di Minang, kemudian ada generasi penerus yang tumbuh di luar negeri. Saya mempunyai usul dan juga rasanya sudah pernah disebut waktu bicara informal, bagaimana kalau seandainya Zoom meeting ini juga diadakan untuk generasi penerus gitu, generasi muda, sehingga waktu itu diharapkan waktu itu diberikan penceramahnya itu mungkin dengan dengan beberapa background, dengan beberapa pendidikan. Mungkin dia seorang ustadz yang besar dan tumbuh di luar negeri, sehingga dia bisa melihat. Saya sudah bicara di Melbourne, namanya Ustadz Edward.
dia mau kumpulkanlah anak-anak kita yang rasanya kita agak kurang puas dengan perkembangannya di luar negeri. Nanti melalui Zoom itu dia kita kumpulkan dan disuruh orang yang mempunyai pengalaman di luar negeri dan mempunyai background Islam untuk mendidik anak-anak kita yang mempunyai problem tentang adat, tanda garis miring agama itu. Kemudian juga kita bisa di anggota apa namanya Bundo Kanduang luar negeri ini juga ada psikolog. Tidak terlalu mahal, Psikolog anak-anak. Ada psikolog anak-anak. Kenapa kita juga undang? Sehingga apa yang kita takutkan pada generasi penerus kita, dia akan bisa membawakan topik-topik, membawakan konsep-konsep yang lebih mudah diterima, mudah dicerna oleh anak-anak kita generasi penerus, sehingga apa yang kita harapkan supaya ada garis miring agama yang seharusnya diterima oleh anak itu bisa sampai kepada mereka. Terima kasih, barangkali itu saja saran dari saya atau pertimbangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak penasehat dari Melbourne. Kaget loh Ambo tadi pas baca Bapak Faiz ternyata. Iya, terima kasih banyak atas uraian tadi dari Pak Faiz tentang intinya adalah ada usul ya untuk generasi muda, generasi Minang Iko akan ada dulu kegiatan yang serupa dengan Bundo-Bundo Kanduang Iko tentang adat, istiadat, dan bagaimana ini ke depannya. Mungkin Beku ada tambahan juga, karena Ambo yakin ada sedikit update juga dari Pak Afdal, ada kegiatan generasi Minang yang sebetulnya sudah berjalan. Tapi Beku silahkan diupdate. Untuk itu kita serahkan dulu kepada pembicara untuk merespon, untuk menjawab dari 3 pertanyaan tadi. Pertama saya ulang kembali ada dari Ibu Aida ya. Mungkin Bundo Rauda sudah mencatat intinya tadi ya. Kemudian dari Bundo Sri Utami dari Qatar, yaitu bagaimana tips untuk cinta budaya Minang. Itu sama juga mungkin ya. Kemudian tadi ada usul dari Pak Faiz tetap tentang generasi muda. Jadi kayaknya awak lah mulai mengkeker ke generasi muda awak tuh akan seperti apa ke depannya. Nah, Masya Allah. Kami persilakan kepada pembicara Bundo Rauda dulu, nanti bisa dilanjut dengan Pak Afdal. Silakan Bundo. Terima kasih Bu Nani. Yang pertama ke Ibu Aida. Ibu Aida mengajar di SMA atau di SMP? Ibu Aida? Kalau di SMP, di SMA, itulah mulai tahun Niko diajarkan balik adat dan kebudayaan Minangkabau sebagai muatan lokal. Dan itu untuk SMP, SMA, SMK itu dikelola oleh provinsi. Tapi untuk SD, SMP itu dikelola oleh kabupaten dan kota. Jadilah dimasukkan untuk SMK dan SMA itu 2 metode. Yang pertama diintegrasikan ke mata-mata pelajaran, yang kedua berdiri sendiri. Itulah mulai tahun Niko. Kebetulan Ambo satu menyusun kurikulumnya gitu. Jadi itu untuk di sekolah. Kemudian Ibu Sri Utami yang berasal dari Lintau, yang kini lah menetap di Qatar ya. Itu sangat apa Ibu lakukan tuh. Kalau di Indonesia kan ada Gebu Minang namanya. Gerakan 1000 Minang itu sejak dalam zaman Pak Harto dulu lah. Tapi organisasi itu ada Gebu Minang. Tapi kok menarik yang memang gebuk ya, yang dibuat di Qatar dan itu mengumpulan sedekah lah atau apalah nama dari orang-orang awak dan 70 kakak lebih kurang di situ. Kemudian itu disumbangkan untuk membantu di sana awak yang berada di kampung dalam bentuk peternakan ya, jadi memelihara sapi dan itu meningkatkan ekonomi masyarakat. Nah, itu rancak dan itu bisa dilanjutkan atau dikembangkan kepada daerah-daerah lain yang orang-orang awak banyak di rantau. Sudah itu dari Pak Faiz ke banyak saran-saran ya. Tapi yang paling utama nampak ya Ambo, kalau bicara tentang generasi muda, ikon nan perlu awak tanamkan kayaknya, bahasanya punya root. Rootnya tuh berdasarkan budaya dan agama Islam yang dianutnya.
Itu yang membedakan inyo nanti jurang orang lain gitu. Secara genetik mungkin awak hampir sama, selalu sebut sama turun-turunan dari Adam. Tapi akibat geografi sampai awak tinggal dan berbeda-beda itu membentuk lingkungan akan membentuk karakter awak masing-masing. Di orang Minang di nenek moyang awak seisua lah nyebutan tuh semacam monorel ya. Kalau dulu adat agama tuh dua relnya. Kini dengan kemajuan zaman adat juga agama itu jadi satu. Jadi segala sesuatu yang dilakukan oleh adat harus sesuai dengan fatwa di syariat. Jadi relnya itu lah jale. Jadi itu root awak. Itu dan sebenarnya dan harus awak tanamkan ke anak-anak awak, terutama anak-anak awak dan tadi buat kecek Pak Faiz. Kalau di kampung tuh ada mamaknya, ada eteknya, ada neneknya, ada segala macam lah. Tapi kalau di rantau kan tanggung jawab utama dalam mengasuh anak itu tentu orang tua, ayah dan ibu. Kalau ada untungnya dengan adanya perkumpulan-perkumpulan itu, bisa lahnya menjadi mamaknya di rantau, bisa anaknya, neneknya dan segala macam itu. Kemudian mengenai Zoom ini supaya dilakukan untuk orang muda-muda, alhamdulillah besok malam Pak, bunda-bunda itu diundang anak-anak muda awak nan tinggal di luar negari dan nan tinggal di dalam negari. Itu diadakan sebenarnya ambo ada pertemuan Rabuan ya, setiap hari Rabu itu ada diskusi adat, itu juga alumni ITB angkatan 81. Jadi setelah setahun setiap minggu ada pikiran untuk melibatkan anak-anak muda. Jadi besok mulai. Jadi anak-anak muda tu apanya artinya Minangkabau, terutama anak-anak awak nan di luar. Dan besok malam kalau di Padang jam 9 besok mulai. Termasuk Ananda Alia itu ikut sebagai pembicara semacam fokus grup untuk anak-anak muda. Mudah-mudahan itu bisa direspon dan bisa boleh lagi kabar ke Ibu Ratna supaya ada anak-anak awak nan di Australia ikut di dalam itu. Dan itu nanti bisa awak kembangkan dari Bundo Kanduang, nama Doan, atau bisa makin banyak atau makin bagus nanti itu. Jadi sekaligus anak-anak itu berinteraksinya sama gadang, sudah tu anggapan atau pandangan atau persepsinya tentang adat dan budayanya, walaupun nyola berada di mana-mana. Jadi dalam rangka membentuk root tadi. Sebab orang yang kehilangan root terpaksa mencari root balik. Kalau baca buku Alex Haley ya, tentang orang negro Amerika mencari rootnya, Kennedy mencari rootnya ke Irlandia. Jadi orang Minang di nenek moyang awak sesuatu lah diajar supaya jangan kehilangan akar, jangan kehilangan rujukan. Sebab dah ada di dunia orang yang tidak punya rujukan budaya, rujukan agama ada yang tidak punya, tapi rujukan budaya itu dah awak nan dipelihara. Itu barangkali nan ambo semoga-moga Iko bisa awak lanjutkan untuk anak muda-muda awak dan dengan bekerja sama awak. Jadi anak-anak awak pun bisa nanado di Amerika, nanado di Australia, di Turki, bisa lo saling mengenalkan dan siap. Awak doa ninyo nanti menjadi orang-orang yang bisa membangun negarinya, membangun bangsanya. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Raudah dan silakan Pak Afdal. Terima kasih yang ini tambahan tadi dari Ambo. Ya Ibu yang tanya dari sekolah tadi. Jadi untuk bagaimana kita mengaplikasikannya, sejalan saja Bu. Jadi awak sebagai guru yang mengajar itu dah mulai dibuka saja dengan petatah pitih Minang agak sakit dua patah itu lengket di kepala anak-anak itu. Beko panutuitnya itu juga bahasa Minang. Dengan dialektika Minang itu sekali jalan gitu. Jadi tidak perlu awak kalau sekiranya alun ado, kalau kebenaran dah sudah mengecelah ado di SMA, alhamdulillah. Tapi kalau di SMP SD itu mulai saja awak. Jadi nyo terbiasa mendengar indak baso kalau mendabodanga ke petang. Ada kawan ambo di Facebook nya mengecek jo anaknya, sekaret baluit sekali ulah mengecek jo anak. Kemana pula kamu tadi? Ambillah itu kunci mobil di sana. Ibu tidak lihat. Kan ambo lah rusuh pula mencari bahasa Minang, bahasa Indonesia sekali baduit lo di kampung. Kalau awak menjadi dan kini gampang orang Minang di persimpangan jalan antar jadi itu tidak dirantau. Ambo berdiskusi jo Azmi Datuk Bagindo di Jakarta petang. Kini tabu kalau mana ke ujuang ke Pak Abdalnya. Ada kampung awak kini orang ingin bahasa Indonesia orang abang. Jadi ini dua kan kagama. Terjadi itu apa karena
setiap bangsa yang kuat itu apabila mengetahui jati dirinya, silsilahnya. Iko mau tanya ada suku, dak tentu suku. Jadi sarai awak jadi orang Minang dia tahu kot. Mulai bundo-bundo, kini awak tularkan karena suku awak dari masa awak, pas sejarah awak dari antara awak keluarga. Nah, itu harus jaleh itu. Karena sarai orang Minang ku harus ada sewana adai, ada antara adai. Jadi sako je pusako tu jaleh. Sako awak kalau pusak suku awak bang. Kalau awak di tu suku. Kalau sako awak di rantau itu ya awak bentulah. Kini jawapan tadi dan ibu dan di Qatar mengecian. Aba awak manun di kampung kan di rantau ko menggiatkan adai. Nah, kalau di kampung kan ini mama. Mama tu fungsinya kan kerjaan luhak bapangulu rantau barajo. Kaganti pengulu awak di rantau ko telah organisasi tadi. Nyo berperan. Kan awak ndak do niat mama awak ndak do. Kan sebelum di kampung begitu juga. Kalau ada mama awak alun misalnya payung itu masih takut cuy, mama tu belum bisa diangkat lah. Tentu mama mama orang awak dulu, nama dulu meminta. Kalau udah doa di rantau, basul sih organisasi iko lah. Nana buat awak kolektif dulu. Tapi awak lah tahu tadi misalnya iko dan sana awak dari Maninjau, kau dari Batu Sangka, suku. Tu Sleman Jaleh awak sejarah awak nanti tahu. Tidak tahu kalau di rantau telepon balik mama awak di kampung di sana suku Ambo koyo. Jangan beko tidak tentu belum. Jadi itu jawabannya. Kemudian yang tadi ada di sana awak dan di Qatar ada kegiatan tadi itulah waktu itu. Artinya kan lupa pula kan malie ayah di muaro itu tentu ayah di hulu harus janiah ke muaro. Jadi jangan lupa awak mengamehi pula kekuatan awak di rantau. Karena kalau awak tidak selesai urusan di rantau, bawa akan membantu orang awak di kampung. Jadi penguatan dan kos sekali jalan. Jadi organisasi awak bentuk. Jadi menurut Ambo itu perlu. Jadi di mau saya berdo kalau ada awak berkelompok lah. Kan dari teori sosial kan hidup manusia itu kan berkelompok. Kalau tiba rendah tiba di kampung tiba di suku kan itulah dia cukup. Jadi awak di rantau ya memang ikulah media awak apalagi ada Zoom awak media orangnya. Akan menyesuaikan teknologi ini. Tapi kalau orang mengechat ada nan mengechat apa Facebook awak nombeko banyak nan negatif. Iya ada awak. Kalau makanya dalam mengechat kalau filosofi dalam orang dari kejahatan itu pisau itu di bagian membunuh orang namanya senjata. Tetapi pisau itu kalau di tangan chef tukang masak jadi pakai keh nama. Sama di tukang. Orang tukang di kampung apa kehnya kapak ladiang itu pakai keh. Tapi kalau membunuh orang dalam terminologinya dalam kejahatan itu senjata. Jual bunuhannya aja kapak kan. Jadi kini dimawak memakaikannya. Jadi sikulah filternya dia awak kan dia awak kalau ada dikecekkan telungkuit telantangan dulu. Mengangu baru luru pengawak. Jadi orang Minang tu sangat soalnya sains mencancang balandasan kan itu. Malompek basi tumpu. Itu falsafah. Jadi soalnya dikembangkan awak itu. Jadi seluruh orang berfikir itu awak adu dasar pemikirannya kamanga saja awak. Kau lagu nunyo awak bersama-sama tadi falsafah awak dikecian makonyo bersama menjadi saling mengisi melengkapi. Jadi kemudian juga tadi Pak Fazzi ini tadi Pak Faiz yang mengecekkan mengajak muda. Alhamdulillah kebetulan kami dari Minang Amerika sedang berlangsung ini Pak dengan melakukan namanya virtual action program anak-anak kita generasi 2 di Amerika sama Australia. Jadi kita baru co-pilot project dengan Universitas Muhammadiyah tadi malam di waktu Amerika atau Patang itu kami sedang melakukan opening introduction dari program. Jadi itu akan berlanjut selama sebulan ke depan di bulan September. Itu ada Jumat dan Sabtu waktu Amerika atau Sabtu Minggu waktu Indonesia, Australia. Itu ada program Jadi ikut anak-anak muda Universitas Muhammadiyah Padang itu mereka menseleksi mahasiswanya ada terkumpul 5 orang. Kemudian dari 7 orang dari Australia, 7 orang dari Amerika. Jadi mereka akan nanti ada forum diskusinya, belajar sambil learning by doing itu dan exchange programnya bagaimana kehidupan perspektifnya 3 sampai termasuk adalah pemuda, Islam, adik dan agama. Jadi mereka ada mentornya nanti. Itulah kita udah mulai pilot project. Alhamdulillah nanti kita bisa karena ikut pilot project itu kita belum bisa menyebarluaskannya terlalu sangat terbatas dulu. Nanti insya Allah kalau ikut berlangsung kita lanjutkan. Bunda Rodah juga telah membuat inisiatif. Alhamdulillah
semangat kita artinya fase khairat kita sangat ini kalau menjawab tadi Pak apa tadi menceritakan bagaimana organisasi Minang kok ya kita tetap saja berjalan. Yang penting kita sadari kita tidak membuat kalau mengalih orang mengalih di ketupik sewalahnya awak galih pun lain ketupik juga cuba dak awak ketupik je tapi gulai paku berbedanya kan rasa beda itulah awak orang Minang tu dah biasa berbeda tu terjadi nenek mama awak dalam persambahan lah di selalu berdialektika tapi tidak pernah mencabut karih itu awak harus dipelajari. Jadi kepala boleh angin, hati tetap dingin. Itulah orang Minang. Jadi itu kan karena sekolah filosofi petunjuk dalam kehidupan awak diturunkan. Karena orang Minang dulu kan soalnya bahkan Islam masuk gampang ke Minang. Karena orang Minang sendirilah dalam kehidupan apanya telah disampaikan dulu adat itu ada adat hidup bakalang adat mati bakalang tanah itu sebelum Islam masuk. Filosofi orang Minang. Setelah ada agama masuk baru kecilnya. Ada sini syarat-syarat segala. Jadi itu perjalanan panjang. Jadi nan cocok karena orang Minang tidak ada apa yang baik tu nan tinggi itu dia adalah orang yang berbudi. Tidak ada kayu seorang kok pandai-pandai seorang kalau tidak berbudi ya orang Minang tidak ada. Jadi balik ke ada buat sasik di jalan balik ke pangkal jalan. Dari ambo tambahnya kalau adonan lain silakan awak siko yang berbagi saja ambo dari Amerika dari directionnya siko mungkin ada dari selatan dari timur dari barat saling melengkapi awak segitu saja dari ambo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Afdal atas tambahannya untuk menjawab pertanyaan tadi. Masya Allah ya menambah kekayaan awak sebagai bundo dan sebagai ayah dalam rumah tangga, awak akan menggerakkan generasi muda awak ke depannya apa yang harus dilakukan. Tadi Pak Afdal menyampaikan tidak ada kata terlambat. Jadi walaupun awak mulai dari kini, insya Allah akan sangat banyak bermanfaat untuk anak-anak awak. Dan banyak media yang sudah disiapkan. Tadi juga Bunda Raudah sudah menyampaikan, insya Allah nanti link untuk kegiatan anak-anak muda akan bisa di-share dari Bunda Raudah. Masya Allah. Baik, awak lanjut, masih ada dua lagi. Mungkin ada Bunda Reni Triana, kalau masih ada bisa silahkan unmute Bunda Reni Triana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami dari Pekanbaru Riau. Oh, masalah alhamdulillah. Alhamdulillah kebetulan kami di Siko pegawai Pemprov di bidang promosi dalam dan luar negeri gitu. Jadi alhamdulillah kalau di Riau orang Minang kok sangatlah dekatan orang Minang lah memajukan perekonomian kalau di Riau. Di perkantoran begitu juga gitu. Ada gitu. Jadi kami di Siko juga menggerakkan UMKM gitu. Nah ternyata isinya orang Minang juga kasadonya rato-rato gitu. Kami di Siko bagaimana orang-orang Minang yang di Siko berpenghasilan dan kami develop lah bumbu-bumbu yang go ekspor lah cerita. Bumbu segala macam bumbu yang udah diminta tuh dari Qatar sama Nining juga ke Jeddah sama ke Dubai. Dan beberapa UMKM tuh kami didiknya memang dengan pola syariah. Ternyata pola syariah yang kami ajarkan cocok bana sama Bunda Raudah tadi sampaikan. Selama kok awak enggak dapet dibantu itu gitu. Cerita kenapa pola syariah itu bagaimana kita memuliakan saudara kita yang tadi Pak Afdal bilang, Pak Faiz bilang itu ada akhlak merupakan salah satu salah satu poin penting untuk berkomunikasi, untuk untuk bersosialisasi memang akhlak itulah. Jadi kalau di UMKM itu yang selalu kami kemukakan bahwa segala sesuatu adalah kepada Allah, muliakan saudaramu dan jadilah orang-orang selalu berbagi. Kadang-kadang kan kalau awak di Minang ada perilaku yang mengatakan itu rahasia gitu, bumbu rahasia. Tetapi kalau kami di rantau di Minang di Pekanbaru itu komunitas kami itu ibu-ibu perempuan Minang itu memang kami ajarkan untuk bagaimana saling berbagi, saling bersinergi.
Tapi image kadang orang Minang kalau kadang-kadang di Riau ini adalah bah tempi nah diate tak kurang nak di luar. Itu kadang-kadang masih ada yang melekat untuk orang-orang yang berada di pasar gitu. Macam mana tuh Bundo gitu supaya image itu pelan-pelan mulai bisa diminimkan untuk orang-orang yang sudah ini orang Minang nih, kalau orang Melayu kan bilang kayak gitu, ini orang Minang nih gitu-gitu lah. Padahal tidak semua orang Minang seperti itu. Apa yang harus awak lakukan sebagai orang Minang yang berada di rantau supaya image-image yang mungkin terbangun dari komunitas yang tadinya berada di pasar atau yang indah yang berada di mereka-mereka yang sudah berhijrah, yang harus kami lakukan supaya nanti nilai-nilai itu sama anak-anak muda, terutama kebetulan anak muda Minang di situ pun berprestasi gitu ke nasional tuh justru yang membanggakan Riau itu justru anak-anak Minang gitu ke nasional itu untuk berprestasi di daerah di bidang fashion, di bidang kuliner gitu orang Minang ternyata rata-rata gitu. Nah, itu aja Bundo, dan salam kami untuk Bundo kami yang berada di seluruh luar negeri. Mudah-mudahan nanti kami bisa bersilaturahmi dengan produk-produk UMKM bumbu. Kami bilang namanya bumbu Sumatera, karena kalau kami bilang nanti bumbu Sumatera Barat itu kan baik berang lo orang Riau, sebenarnya isinya orang Minang sadonyo. Jadi ada 30 bumbu yang kami develop gitu untuk memanjakan selera Bundo Kandung di seluruh dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bundo Reni Triana dari ketua ya UMKM Riau, Masya Allah, dengan dengan uraiannya tadi luar biasa. Awak cukup bangga ya. Alhamdulillah. Yang pasti tadi dari uraian Bundo Reni pun awak bisa lihat tidak bisa dipungkiri yang namanya orang Minang ya. Coba awak perhatikan lah ya. Nah, yang namanya orang Minang itu dan anak-anaknya pun Masya Allah, alhamdulillah. Prestasinya luar biasa. Silahkan ibu-ibu, bapak-bapak, bundo-bundo perhatikan anak-anak awak itu mempunyai semangat yang luar biasa, entah itu di sekolahnya, dalam kegiatan ekstrakurikulernya. Nah, itu yang perlu awak apresiasi pula. Artinya kebanggaan awak sebagai bundo-bundo, sebagai ayah tentu perlu dapat perhatian ya, awak mengapresiasi anak-anak awak, dan itu satu kebanggaan yang luar biasa, Masya Allah. Baik, lanjut dulu ke pertanyaan yang kedua. Ada yang resen, Bundo Yurni Satria. Silakan Bundo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menarik lagi pembicaraan awakku ya, pukul 9 di Jakarta. Ambo asalnya dari Angke, tinggal di Jakarta. Nah, apa yang disampaikan Pak Afdal di Bundo Raudah tadi itu batua mana. Jadi sabananya nanti jadi mungkin barangkali di kampung-kampung lain juga seperti itu. Di kampung Ambo nanti dicari bahasa Minang seorang Ambo lain. Nak pandainya bahasa Minang. Jadi batua kece Pak Afdal tadi di rumahnya juga bangga bahasa Indonesia juga anaknya. Nah, jadi pengalaman Ambo, caranya mengubah itu. Kebetulan kami membuat sekolah, ini mungkin pengalaman, bagi pengalaman Bu Aida Babe, membuat sekolah SDIT, jadi SDIT di Kampuang. Kini lah sampai ke SMP. Nah, Ambo coba menerapkan bentukku. Jadi memang ada mata pelajaran BAM Bundo Raudah. BAM itu lah ada kurikulumnya, tapi kami coba modifikasi, mengaplikasikannya. Jadi caranya adalah tiap hari itu ada bahasanya. Misalnya hari Senin boleh bahasa Indonesia di sekolah. Hari Selasa waktu pelajaran BAM bahasa Minang sadonya, guru-gurunya bahasa Minang. Sia saja di sekolah tuh harus bahasa Minang. Nah, kalau enggak bahasa Minang, nah terserahlah mau adulah ya, sanksi main-main ya. Nah, nanti ada bahasa Arab di SDIT hari Rabu itu
Kemudian hari kami Ya, ada bahasa ini sudah Inggris. Nah, kalau hari-hari lain terserah bebas. Jadi kami kubo serupa itu supaya anak-anak yang tadi bahasa Indonesia sekali ulas, sekali balik. Itu Pak Abdal. Itu mudah-mudahan itu bisa terubah gitu. Itu satu yang kami kubo. Kemudian yang kedua, mengaplikasikan falsafah Minang tadi itu ke perilaku. Nah, tentu itu mulai dari gurunya. Memang waktu seleksi guru itu yang sangat penting. Nah, kami alun mengevaluasinya dampaknya, tapi seketik lah nampak itu apa namanya perubahan lah dari anak-anak tadi itu. Sebab guru-gurunya pun pada waktu pelajaran bank selalunya harus bahasa Minang. Nggak boleh nado di sekolah tuh nggak boleh bahasa Minang. Nah, mudah-mudahan itu kebiasaan kini memang orang-orang tua di kampung tuh bangga mananya bahasa Indonesia aja anaknya. Nggak tahu, nggak pandai anaknya bahasa Minang lagi sepuawak dulu. Batagu sapo, nah itu hilang di kampung awak tuh dulu awak berjalan nampak orang tua nek ini awak sapo untuk itu kini ndak ada untuk itu. Jadi kami kubo mungkin berbagi pengalaman ya Bu Aida, walaupun Bunda Rauda tadi terima kasih sekali ya lama membuat kurikulum itu. Kami mencobakan sejak 5 tahun yang lalu, jadi anak-anak SD mulai dari kelas 1 itu memperkenalkan ya mungkin kesenian dulu gitu. Nanti kelas 5, kelas 6 itu mulailah diperkenalkan falsafah Minang. Itu pengalaman. Nah, pengalaman yang kedua, kebetulan kami pernah di luar ya. Jadi ambo pengalaman membawa budaya Minang di luar untuk memperkenalkan ke orang, anak-anak itu dulu nilai yang melalui kesenian sedulu. Jadi balatih anak tu sebelum pai keluar tiba di luar biko suruh anakku memperkenalkan budaya Minang. Jadi mungkin tahun 91 kami pernah di Sydney melalui Minang Sayunya. Jadi kita perkenalkanlah di Opera House itu tari Minang. Ditanyanya di orang bule itu. Di mana Minang Sumatera Barat pun tak tahunya kalau itu di Indonesia. Jadi nan tahunya Indonesia itu Bali, Gamelan itu tahunya. Tak tahunya di mana itu Sumatera Barat. Jadi mungkin pengalaman itu mulai dari situ untuk anak-anak muda itu ya kesenian aja dulu. Nan suku-sukunya menari, tari Minang itu dulu. Nah, biko baru pelan-pelan lambe-lambe diperkenalkan lebih apa namanya lebih lengkap lagi tentang adat falsafah Minang awak tu gitu. Terus serang saja anak ambo di luar negara itu tambah fasihnya bahasa Minang. Selama di luarnya malah fasih bahasa Minang gitu. Jadi kira-kira itulah nanti jadi di negara awak. Jadi bukannya justru kalau ambo lihat pengalaman bundo-bundo kanduang di luar negara itu lebih fasihnya bahasa Minang. Dia tahunya di kampung awak bahasa Indonesianya. Nah itulah Bunda Raudah nanti jadi itu kini nanti perlu memang awak ubah ya supaya ndak hilang bahasa awak tu bahasa selalu lupa lupa mengana pelajari adat lagi. Nah itu nan khawatir bana di kampung. Nah tapi kami coba supaya itu berbagi pengalaman gitu. Jadi ya itulah tadi panjang-panjang cerita bagi pengalaman itu sedikit jo bunuh-bunuh pak sedunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bundo Yurni Satria yang Allah berbagi pengalaman, Masya Allah ya, dengan membentuk community, kemudian Bundo dari Ampe Angke tapi berdomisili di Jakarta ya Bundo? Masya Allah. Ya, jadi tadi pengalaman-pengalaman yang Allah disampaikan oleh Bundo Yurni mungkin akan menginspirasi bundo-bundo yang lain ya, untuk menjawab apa namanya atau berkomentar dari dua penanya Bundo awak yang terakhir itu Bundo Reni Triana yang tadi Allah disampaikan juga bahwa mengantisipasi atau image negatif tentang orang Minang ya mungkin secara umum begitu. Silahkan Bundo Rauda untuk menjawab atau memberikan masukan dari pertanyaan Bundo Reni Triana dan
komentar untuk Bundo Yuni Satria. Silahkan Bundo Rauda. Bundo, suaranya. Ya, Bundo Reni Triana, memang orang Minang tuh hebat. Dan itu dibuktikan dari sejarah. Dalam sebuah penelitian disertasi orang tentang kerajaan Pagaruyung, ya, itu hampir sebagian besar raja-raja Nusantara itu dikirim dari Pagaruyung. Sampai kini yang masih eksis itu 75 banyaknya. Termasuk di Malaysia, di Brunei, di Thailand, dan macam-macam. Itu dari latar belakang sejarah awak. Sudah tu Cik Lai, Dima orang Minang kok menjadi penggerak. Dek karenanya mempunyai daya adaptasi yang sangat kuat, menyesuaikan diri di mana joinyo berado. Sudah tu ada ajarannya di Mataga, Mamaga, sampai Taga. Nah, jadi kalau cari dari sejarah konflik sosial yang terjadi di Indonesia, itu jarang orang awak nanti hujat. Tapi orang awak itu lebih banyaknya menjadi pendamai atau mediator. Itu. Kemudian ada juga dan perlu juga awak pun Ibu Reni. Masalah pantun ya. Duduk apa? Takuruang nak diatek, nak di luar, tempi nak di Cemana itu pengertiannya bukan jelek itu. Kalau awak. Jadi walaupun takuruang, tapi jiwanya tidak pernah terkurung. Contoh Hamka. Baralah maunya ditahan di Soekarno keluar tafsir Al-Azhar selama dalam kurungan. Itu pengertiannya, tapi orang banyak mengartikan itu licik. Sebab memang banyak di dalam pantun-pantun atau mamangan adat awak dan kontradiksi ya, seakan-akan bertolak belakang. Misalnya duduk seorang bersampik-sampik, duduk bersama berlapang-lapang misalnya. Kan tidak mungkin secara logika biasa, tidak mungkin orang duduk seorang bersampik dah. Tapi dalam pengertiannya, kalau seorang aja awak menghadapi seluruh persoalan sampai sedunia tadi awak. Tapi artinya di situ ada ajaran supaya awak bersama, berkolaborasi, berkomunikasi dengan orang lain. Itu apanya. Sudah tuh dari dan orang Minang tuh memang lihai-lihainya berdagang segala macam. Cuma yang jadi persoalan di orang, dan itu banyak kajian diteliti orang. Secara budaya, orang Minang tuh perempuan-perempuannya punya kedudukan yang sangat strategis. Tapi tidak banyak namu jadi bupati doh, dan jadi mencalonkan diri jadi gubernur. Apa? Aku pernah juga pikiran kok. Jadi anggota DPR, tidak banyak dong. Apa sebabnya? Sudah tuh Ibu Yuni Satria, dan di Jakarta nama buat sekolah. Memang iyo sebagian ada dua temui orang yang tidak pandai bahasa Indonesia, nyo pakai bahasa Indonesia tapi bahasa Indonesia pondok ya, campur-campur aja bahasa sana wak nan dari Cina. Gitu. Tapi masih banyak jo nan memakai bahasa Indonesia. Sudah tu Cik Lai bahasa Indonesia yang baik ya. Sebenarnya awak anak-anak awak tu harus diajarkan bahasa ibu tu. Bahasa ibu tu bahasa raso. Maka kalau orang belajar bahasa asing, bahasa sesuatu, itu lebih baiknya belajar native speaker, pengucap bahasa itu sendiri. Kemudian juga budaya itu tersimpan dalam bahasa. Sebagai contoh itu Pak Afdal, Joananda Alia, lahir di Amerika, gadang di Amerika, tapi bahasa Minangnya tidak tinggal adanya. Dapat rasa bahasa tadinya. Itu apanya, jadi bahasa ibu itu. Tapi kadang-kadang awak kan anak-anak awak kini banyaknya ndak nyo pakai bahasa Minang tu leh. Karena nyo anggap bahasa Minang tu bahasa kampuang gitu. Nah, jadi itu barangkali yang bisa ambo sampaikan untuk Ibu Reni itu UMKM itu bisa dikembangkan, bisa lo dia pun di kampung mengenai bumbu-bumbu mungkin bahannya bisa itu teknik-teknik berbisnis lah sehingga bisnis itu bisa berkembangnya dan mengangkat banyak orang untuk ekonominya kepada kebaikan itu. Itu yang barangkali yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mungkin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan ditambahkan sekete Pak Afdal dari dua penanya terakhir insya Allah.
Iya, oke, terima kasih. Sebenarnya itulah kan, makanya balik cerita tadi. Kalau awak ingin mengaji Minang, harus jangan kan semua dalam awak mengaji Quran harus supaya lebih paham awak mengerti bahasa Arab. Jadi kalau mengaji Minang harus dengan bahasa Minang. Kalau kamu mengaji Minang, tidak bisa dengan bahasa lain. Mengaji Tambo dengan bahasa Tambo itu bahasanya bertele-tele kalau kecil orang luar. Bahkan karena teropongannya tidak bisa diteropong. Kalau kini awak mencari kaedah kaedah keilmuan barat tidak masuk. Karena di bodoh lah ngecian nan tagang menjadi lo nan kan dua mendet dan tiang tidak pasar robot orang ilo orang Minang aja. Nah, jadi apa dia kada kecil dalam bahasa Minang. Kalau mainnya di tipe batin dan batin tipe galau. Dalam laya ada batin, dalam batin hakikat belum. Ada macam kalau ada tentu orang lain terus mengaji syariat, hakikat, marifat. Nah, itu tingkatnya. Jadi ikut bahasanya bahasa lebih tinggi dalam. Ah, itu dia kecil depan tu nawak mengecil. Nah, pisau serai panjang dulu ya. Nah, Paukia surau dan Pariangan. Diam dari Delawi, Samantaro dahulu. Samantaro Pulau Belarangan. Kan tidak tembak tupai. Diminta lo pikir aku pantun gak? Tapi pantunnya diminta intelektual untuk mencernakan. Aku kamar ibu, kalau kadai bisa aja, kalau ekonomi bisa aja, kalau orang karema jaban itu. Kalau artinya aku pantun Samantaro alun baras alun dapet lewat waktuku, alun aduh pencarian alun laku gak leh. Ayo bagai lesek kilimu dulu. Habis itu bentuknya. Oh kalau politik, selalu nak alun kini ko dia masuk kini ko kalah alun terpilih aja di anggota DPR lewat. Ayolah bisa dulu lama lihat. Bersabar melah dulu. Kalau pantun Melayu, maka orang Melayu tadi di Riau ni kecian tempi dari luar cekurannya. Hanya macam lihat bahasa nan tertulis. Itulah orang Melayu ini dari pantun ini. Di mana datang turun lintas dari apa salah turun kali di mana dari mana turun kali. Dia tembak tupai. Orang Minang nak model itu. Jadi jangan awak tidak perlu awak berkecil hati karena ini mencari ini dengan kacamata ini. Sementara Minang tidak mau itu. Maka Minang penuh intelektual bahasa yang seribu bahasa perlu penterjemah. Mencari intelektual Minang itulah. Maka ini dihayat dalam berdiplomasi, dalam banyak pemikir-pemikir Minang. Tapi syaratnya pun balik. Maka di sekolah ada sekolah debat. Waktu 2 tahun lewat baru Zoom kita buka. Itu aku hadirkan namanya kita buka dengan anak organisasi Minang di Amerika. Aku hadirkan waktu itu pembicaranya temanya adalah socio-culture approach to building better understanding Indonesian and American relationship. Salah satunya bekas dubes Amerika di Indonesia, Stanley Arsa. Beliau mengatakan apa Ambo ingin berbicara kalau Ambo jadi minta bicara, Ambo ingin hanya Minang, tidak Indonesia. Walaupun Ambo bekas dubes. Kenapa aja, Bo? Karena orang Minang the most influent people in South Asia. Orang yang paling berpengaruh, walaupun cuma 3%. Itu udah Ambo mengecek itu dalam masih ada rekamannya. Salah satu orang Amerika yang pergi jadi diplomat itu pelajari demokrasi. Lagi pelajari orangnya. Rendah-rendah ngeceknya tadi. Paraso fakta itu kenyataannya. Begitulah karena intelektual Minang itu dengan sangat kini tentu terpulang awak enggak itu masalah. Kini ke depan awak harus mengembalikannya. Bagaimana awak mentransfer apa nilai-nilai yang ada itu bisa awak carry forward dia awak transfer kepada generasi awak. Nah, disitulah peran awak bersama-sama tadi karena saling melengkapi. Untuk mencari itu ketajaman itu makanya tidaklah lengkap awak petunjuk. Beliau awak sadar. Pelajarilah awak, mari awak tingkatkan setiap dialog awak dengan bahasa Minang karena banyak siku bahasa dan tidak. Kalau orang walaupun jadi pelajar di buku adona, kalau tidak hidup dulu di kampung, tidak tahu dulu, tidak mengerti itu. Banyak orang Minang sih kok datang walaupun orang Minang dia makan gulai tunjang, gulai makan rendang. Apa kabar itu seminarnya, tapi bukan Minang itu sangat menyeluruh. Maka benar dah kalau ini kebetulan Ambo berbagi pengalaman. Waktu kita dua Pak Ambo ini tidak tua. Tapi kalau ini mama sudah beraja diangkat jadi penghulu, itu harus beraja. Kada tua senior. Ambo dibawa waktu kita itu dia sampai mak sudah diangkat itu. Ambo dulu lalu selalu ada beliau sering bikin sarung beliau Ambo. Jadi begitu Ambo baca buku ada deh. Oh, iku nanti kecian kuda tua datuk perpatian dulu. Iku makasihnya. Ambo tanya. Jadi itu kini para luar kan awak punya smartphone gini. Nah, smartphone kau biko gunanya kan awak download aplikasinya dulu. Apabila apa gunu, biko tinggal iya doa. Jadi karena awak belum tidak sampai, awak injeksikan program itu dulu ke dalam chip itu ke dalam memori itu adalah pikiran mereka. Ini anda akan otomatis tak kenal dia. Dia akan sajalah dulu. Tapi satu saat ini akan keluar memori. Karena halnya ada di dalam aplikasi itu ada dalam smartphone. Awak itu perlu. Oh yo, aku carinya ada doa. Kalau kamu download dulu awaknya tidak ada ruang dari di capacity di yang ada di hard drive itu. Nah, jadi
ibu-ibu, budak-budak yang ada itu memang ikut tidak kerajo one day makeover. Kalau ada istilah merenovasi rumah ada di TV one night makeover atau one day, indah. Generasiku satu generasi. Kalau awak ingin berbuah 3 bulan tanam jaguang, itu kecil dulu salah satu pemikiran. Tapi kalau awak generasi ya satu musim gitu. Yo 20 tahun loh. Jadi memang perlu kesabaran awak. Itu nambo bisa sampaikan, artinya sharing apa yang ambo alami. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk pembicara awak yang Allah menjawab uraian-uraian lengkap ya dari Bunda Raudah dan Pak Afdal. Masya Allah. Ternyata luar biasa ya, masih ada yang resen dan masih ada yang ingin bertanya. Ambagi cik lai kapude Bundo sebentar. Bundo Evarina. Insya Allah itu yang terakhir pertanyaannya Bundo lah larut malam di belahan di belahan dunia yang lain. Kalau kami pagi di Siko, silakan. Aku langsung ke topik bahasa tadi Bundo Raudah mengisian. Bahasa Minang itu bahasa kampuang, gitu kan. Tapi ambo melihat bahasa Minang itu adalah ibu dari bahasa dunia. Menurut ambo gitu. Sebab selama ambo tinggal di Belanda kok, ambo mendapatkan kata-kata dari bahasa Jerman yang ada di bahasa Wawa gitu. Misalnya surui, puga, luge gitu. Ada sekitar 50 kosakata gitu. Jadi makanya awak tuh dalam ingatan awak tuh pengen awak tuh menggali lagi bahasa Minang tuh gitu nasa sungguh-sungguhnya tuh sebab bahasa Minang awak kini kok lah banyak nan kosakatanya lah banyak nan hilang gitu. Tata cara berbahasanya pun lah banyak naninda ndak sesuai Jawa do filsafat Minang tadi gitu ndak ada kadang-kadang ada banyak nan berbicara tidak beretika gitu banyak gitu gitu lah. Jadi kalau ada dosa anak-anak awak nan sastra Jerman misalnya mungkin bisa ngambil S3-nya. Kenapa ada kosakata dalam kosakata Jerman itu ada di kosakata Minangkabau. Nah, itu mungkin bisa jadi penelitian lah besok tuh. Itu aja dari ambo. Makanya janganlah bahasa Minang itu kayaknya bahasa ibu dari bahasa Indonesia gitu. Tapi kini kok bahasa sikap moral bahasa Indonesia itu lah jauh dari ibu budayanya tuh gitu. Jadi para lula lah waktu dalam berbahasa itu dalam berfilsafat itu balik ke ibarat pepatahnya kalau sasik di jalan baliklah pakai jalan. Nah, pakai jalan itu termasuk bahasa tadi kan. Selain dari berpakaian, dari apa, beribadah, dari bahasa itu kan adalah alat komunikasi antara manusia. Itu aja dari yang pokoknya bahasa kok jo pantun filsafat itu soalnya filsafat Minangkabau itu bahasa Minangkabau itu adalah filsafat hidup gitu. Menurut ambo itu aja dulu Ijo Bunda Raudah, Pak Afdal dan lain dan kesian bahasa Minang itu bahasa kampuang gitu. Itu bahasa filsafat gitu. Dan bahasa ilmiah gitu. Kita coba lah membalikan marwah balik bahasa terutama bahasa tadi. Itu aja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bunda Evarina dari Belanda. Masya Allah. Udah berkeliling dunia, Wak. Nah, kini Mbak Puta lo balik ke Melbourne. Nah, ikut dari Ibu Ketua Wak, Ibu Ratna. Silakan Ibu Ratna untuk mungkin menyampaikan sesuatu atau mungkin ada pertanyaan Bunda Ratna. Itu ada Pak Syarial mungkin apa tuh Assalamualaikum yang ingin bertanya. Sudah Pak Syarial sudah tadi Pak Syarial Darana udah.
Halo. Kalau boleh ambo ngecek seketel ini. Bapak Suhaimi ya? Ya. Ambo Syarial Pak. Oh, Pak Syarial. Oh, oke, Jadi silakan. begitu nih, ambo mencaliakan orang awak itu nih, dia parangai. Dia parangai, dia tindak tanduk awak. Misalnya di Musaji, ambo di pengurus di Musaji. Jadi waktu perselisihan itu mengatakan, kami orang Minang itu berkaitan boleh ayah di pembulah boleh kata dong pakai. Jadi kok boleh golongan tidak dilayakan. Kalau awak babas di jalan itu bisa itu. Akhirnya mereka mengerti itu satu. Kedua mau kecian, mana orang Minang kecian di bumi dipijak di situ lagi di Kunjung, di bunga di kanteng petai. Sebenarnya orang Minang itu di mana berado, ini harus terhadap adat istiadat tempatnya harus tahu. Dan istilah itu, ambo manja anak ambo itu, ambo nyonya orang Jawa, ya. Itulah berbeda warna. Jadi mendidik anak-anak itu supaya tahu ada di Minangkabau teman-teman. Nah, kebetulan istri ambo profesor, ini maja di mana anak-anak di Padang. Ini berasal dari orang Padang. Jadi ada anak S2, S3 nanya bimbit. Nah itu ambo kecana, cari mas, cari orang Minang itu. Mulainya merasa itu. Jadi sebenarnya harus dari awal memberi contoh ke masyarakat. Ambo kata di kampung. Jadi cadonya ada pantun, misalnya nanti dia katakan apa namanya? Jadi hati boleh panen, tapi kepala mesti dingin. Gitu. Nah itu harus awak kerajuan gitu. Itu bukti bahwa itu bisa meredam dan bisa memberi manfaat di orang lain. Jadi contoh-contoh awak itu agak caliakan ke orang lain. Jangan amat jauh itu. Memang di rumah tidak ada bahasa Minang, jarang. Tapi kalau mengecek yang mengerti. Gitu. Nah itu yang harus awak buktikan kepada masyarakat bahwa inilah orang Minang di rantau dia bisa memberikan contoh. Ya itu nampak belum bercontoh. Akhirnya berkata, Pak kok di Minang begini? Oh ya, ambo jalankan. Oh begitu, ambo jalankan. Jadi akhirnya masyarakat tuh bisa damai. Kira-kira begitu nih. Makasih. Terima kasih banyak. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Syarial Darana, Masya Allah dari Bandung. Banyak ya. Assalamualaikum. Ya, silakan Pak Suhaimi. Ya, ini ada orang bertanya kamu. Mbak kebetulan sama aja Pak Wisran Hadi ke suaminya Bu Raudah. Iya. Assalamualaikum Bu Raudah. Waalaikumsalam Pak Suhaimi. Ada orang bertanya kamu, keceknya Pak Ab, tolong jalan anak di bangku kemenakan di bimbing. Jadi ambo coba kok reka maksudnya. Bekasinya mungkin begitu. Kalau anak di bangku itu jadi penghasilan buat sendiri. Kemenakan di bimbing itu yang kita ambil dari hasil harta pusako. Nah dari mama-mamanya dari itu. Jadi tidak bersinggungan bana. Nah jadi pertengkaran kadang-kadang kan kecil anak itu haknya. Nah kecil kemenakan itu haknya loh. Dia mohon Prof. Raudah menerangkan sedikit. Pak Aswananya anak di bangku kemenakan di bimbing. Terima kasih. Ya. Terima kasih banyak Pak Suhaimi. Silahkan langsung dijawab, Bundo. Ya, ambo koreksi kata Ibu Eva. Ambo tidak ada ngecek bahasa Minang atau bahasa kampung. Justru bahasa ibu yang harus dipelajari karena bahasa Rato. Dan budaya itu tersimpan dalam bahasa. Bahasa menunjukkan bangsa itu ajaran orang awak. Jadi nana Pak ingin Pak Pelo orang Minang dan Babaso Minang, tapi tidak menurut tatanan Minang dan juga dalam berbahasa Indonesia, tapi tidak sesuai dengan aturan-aturan berbahasa Indonesia. Itu yang perlu. Sudah itu Pak Suhaimi, kalau Pak Syarial tadi orang tuh mencari orang Minang tuh mencari fiil parangai itu dan itu fiil parangai dalam undang-undang adat awak ada sumbang dua balik sumbang dan alun salah, tapi kalau orang anam
Saya lakukan sumbang itu berarti akhlaknya lah menuju kepada satu. Jadi itu undang-undang adat, barangkali itu bisa jawab apuan nanti dalam pembicaraan selanjutnya gitu. Pak Tua ini ada anak di pangku kemenakan di Bimbiang, orang kampung di Patenggakan. Yang pertama, ambo mencaliknya dari segi tanggung jawab. Tanggung jawab ayah ke anaknya itu penuh, dua tangan di pangku. Dan tanggung jawab ke kemenakan itu di Bimbiangnya, jadi tidak tanggung jawab, tidak penuh. Membimbing tuh orang kini kan mangko terjadi perselisihan karena makko diharuan untuk maju piti ke kemenakan. Sebenarnya pada prinsipnya tidak piti, piti itu pelanjui duitnya tuh bapaknya punya tanggung jawab. Tapi nama mak kok membimbing anak kemenakannya. Itu nan kini agak banyak terjadi salah-salah pengertian ya, sehingga dianggaplah mama kok harus membiayai kemenakannya, sehingga pencarian ini pun lah kita pakai untuk membelanjai kemenakannya, aku yang menimbulkan persoalan gitu. Jadi tanggung jawab mama itu membimbing tuh bisa jo suara, bisa jo tangan, bisa jo macam-macam. Nah, tapi kini kan orang Minang kini awak ndak hidup di rumah gadang le bundonya, ndak do bercampur kemenakan jo mama alai. Tapi sebenarnya dalam dunia modern kini dengan adanya alat komunikasi itu peran bapak dan peran mama itu masih bisa dilaksanakan walaupun ndak tinggal sama le. Mempergunakan misalnya mama mbaknya cara membimbing kemenakannya bantu Pak Afdal misalnya Pak Faiz tadi yang tinggal di luar negeri. Banyak membimbing kemenakannya di kampung atau nanti ranah lah nanti di dalam negeri. Misalnya hari Jumat misalnya jam 10 anyo tanya anyo telepon kemenakan atau WA di mana Jumat kini. Itulah membimbing tuh mah. Artinya kehadiran mama itu di dalam diri kemenakan itu bukan kehadiran dalam bentuk sosok, tapi kehadirannya di dalam secara batinnya bahasa mamanya ada. Sehingga orang Minang itu diajan, kalau ini akan berbuat sesuatu, ada 3 pertimbangan yang harus dilakukannya. Yang pertama, timbang mandenya jangan susah, jangan sampai menangi. Yang kedua, ayahnya. Yang ketiga, mamanya. Itu orang Minang, dan di dalam dirinya, dan dipertimbangkannya. Secara adatnya. Nah, jadi, ba'a itu caranya mendidiknya, ba'a cara menjalankan tanggung jawab yang seperti itu. Soalnya dibagi. Mengadang anak cuma untuk pencarian, mengadang membimbing kemenakan jo arato pusako itu. Itu barangkali ya Pak Seni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Raudah, terima kasih banyak. Mungkin tambahan sekitar dari Pak Afdal Ado. Ya, tambahan sekitar aja. Masalah tadi bahasa itu adalah pasti ya, itu bagian dari awak. Karena kan dalam kecilnya bahasa belum ngecek tadi kalau ingin belajar bahasa Minang, ingin belajar adat Minang harus tahu juga bahasa Minang sendiri. Nah, itu memang perlu. Kedua masalah tadi artinya masalah mama itu jadi kasus dewak ini kan di kampung mama itu tidak tahu deh. So, kok terkejadian ke petang ada lewat. Jadi di negara Ambo, Ambo tanya malah, Ambo telepon malah ketua kan itu kurang menagak kan mama tapi tidak ingin baradek tapi tidak pakai adek. Nah itu satu kesalahan tuh. Kedua ini jadi mama sudahnya baradek dia yang dilewatkan datuknya lari karena tahu tidaknya ketahui di mana sudi kemenakannya di kampung di mana atau pesakonya tentu di mana ini galari diambilnya ke kampung dia bawanya hanya untuk menunjukkan ini Jawa itu berdarah biru pulau itu dan terjadi gini mama tadi periksa Ambo tanya lah ada kebetulan anak mama Ambo iko ini jadi datuk pulau kini baru datuk aja mo angku kalau di anjuang orang tinggi dia diambak orang dadang kalau dulu kan selangkah tinggi sarantiang angku harus bisa mereka aja mo jalap sampai nak paradu pesambah aku awak aku kalau angku orang ngecek itu ndak sambung ndak orang Minang itu mereka ya bawa tiga aja mo kalau orang Minang kau mengecek juga tu dari angku nyaman mama kau aja disagani awak di kemenakan baik kalau mah kemenakan yang mendaham siapa tu mama tu aja. Tapi kedua pihak nan asiko peran budang jo dan baik dan itu saya ditransfer jo. Jadi awak kemenak nan
Indua, nyo harus bagi tahu lo kan, itu mama ang, ko begini itu. Dan mama tahu lo tuh foksinya. Anak mama tadi mama itu kan inyo kan kok karam nangka menyilami, kok kana nyi nangka memintih. Itu fungsi. Jadi kedua belah pihak harus jalan. Mengadang kemanakan itu ibaratnya mengabek padi di daunnya. Nah, itu nan kecil tadi itu basuh. Nah, dah lah mengeceknya mengadang kemanakan tadi itu adalah juara tu pusakuna doa ini. Mama itu mengelola. Karena ratu pusako di kampung itu bukan produksi yang punya, ini hak pakai. Nama di mama tadi, kulah nama tur manajerialnya OCR gini kok supaya itu. Jadi istilah ikut kajian ada bisa terpisah lain bego. Tetapi intinya itu, nangkap di bimbingan tadi, ambo kebetulan bagi kasus gini, kebetulan terdiri di Ambo sini, ambo kenakan waduh banyak ini. Nah, yo ambo telepon nih, tiap sebentar telepon, bako yang tidak bisa, di mana letak tidak bisa, tidak ada yang tidak bisa. Yang penting persoalan itu, kalau itu persoalan bagi orang, itu adalah peluang dakwah. Jadi mama itu bukan arti hanya secara fisik tapi hadir secara batin. Ambo jauh yo tapi insyaallah ambo menjalankan sebagai fungsi mama itu kebenakan di bimbing itu. Orang kampung di Patenggang itu dia lah ku ado silahnya kabar bayi bawang kabar budak bahan bawang ku ado dan ado di kampung pati awak nan bisa tu sekadar awak no tanduk lei awak bano tanduk orang bakampung tentu ya kita nan ada di sini memberi tuang gitu. Jadi tentu awak bersama-sama. Intinya bagi awak kedua ko dua pihak. Jadi kemanakan harus tahu lo menjalankan fungsi kemanakan, adonan dari mandehnya, dan mama perlu tahu lo tuh sama-sama. Kalau tidak bisa bertakwa soal tangan. Nah, jadi itu jawaban dari Ambo. Itu memang terjadi degradasi di kampung awak sendiri dan itu kasus itu di kampung musim mencak Ambo buka aja. Dan ketuakan di sini Ambo ada tentu. Ambo malah nama menjalankan ada itu. Nah, karena di adik sekedar ketahui di Ambo di tiga balai itu nya dua tu kenarinya. Lawang cek tiga balai cek. Tiga balai itu kelaras ini datuk ketamengguangan pada yang naik batang turun. Sementara di Sawalah Ambo tiga lawang namun itu datuk perpati ya buat samu rendah tagak samu tinggi. Rumah gadang ini pun berbeda. Jadi ada perbedaan pakaian. Ambo betul dia Ambo kebetulan di kampung tu orang menyonyong pelamin tapi itulah tidak mengerti juga ada asalan karanca awak ada ini tapi tidak tahu. Awak tahu pakaian itu berbeda. Itulah. Jadi banyak kalau kejadian itu dirantang nama panjang disingkit di Gunung Asia disingkit dan biar saja dengan kapal gunung. Itulah kira-kira dari Ambo sementara waktu. Makasih lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok nampaknya makin angin, makin banyak nangka batanyu. Sementara ditampe bundo-bundo yang lain mungkin adalah larut malam yo ditampe kami di siko kini di Washington DC area kok Bang Pero Malin Bonsu iko kami masih siang gadang kecil orang ya Bang. Nah jadi mungkin awak singkit saja kami lagi kesempatan ada Bundo Suherni Ketua Bundo Kanduang DKI Jakarta kemudian Ambo ada kesempatan juga tadi alun salah saya Bundo Ratna alun sempat tadi lah. Jadi silahkan Bundo Suherni dan Bundo Ratna. Insya Allah itu yang terakhir ya Bundo-Bundo. Awak masih ada agenda yang lain untuk dilanjutkan. Kami persilahkan dulu ke Bundo Suherni, Ketua BK Bundo Kanduang DKI Jakarta. Silakan Bundo. Terima kasih Bundo Nani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat Ambo kepada Bundo kami, Bundo Putih Reno Rauda Tahir, dan salam hormat kami pada Bapak Ustadz Pak Afdal dan juga bundo-bundo yang sadalahnya dan apa-apa yang kami sebut satu persatu namanya. Menikah wakatu dan kami dikasih waktu alhamdulillah tadi mencari lo baca caranya mengicik nampak asik bana gitu kan. Alhamdulillah ilmu yang awak dapat malam tu sangat bana bermanfaat apalagi bagi kami yang ada di rantau. Jangankan bundo-bundo yang di luar negeri, kami yang di Jakarta saja itu sangat bana butuh bana informasi dan etika cara kita menjalankan adat ko. Kami berharap kepada bundo kami, bundo ketua kami, Bundo Putih Reno Rauda, kalau bisa Bundo buat bana lawak buku etika atau kayak buku saku. Jadi biar kita bisa menyebarkan buku-buku tadi cara etika misalnya contoh Bundo
Kayak awak pakai baju basiba itu, baa caro etikanya, malataan selendangnya, baa caronya selendang tuh boleh dipakai baa caronya gitu. Itu banyak yang terjadi miskomunikasi. Jangan kita kayak kami tidak punya ilmu, awak mengikut orang, malah awak menjadi jadi tidak elok lah jadinya gitu kan. Setelah tuh maaf, Iko Patang kami setelah alik gadang Patang di Jakarta, alhamdulillah viral juga masalah bajoget. Masalah bajoget itu Bundo, kini memang Bundo, awak kadang heran, jangankan di rantau, di kampung kini banyak ale-ale anak daro tuh, di mungkonya induk-induk nala tua-tua, bajoget-joget, pakai baju apa tuh bajoget-joget. Awak nak tahu kini, nah lah gaya orang dan mangkonya alah tu anak muda lah, gitu kan. Jadi kalau memang kami kini di rantau, memang barek juga tanggung jawab kami untuk menjaga adat budaya awak. Ambo selalu ingat nasihat dari Bundo Ketua, wanti-wanti bana Bundo Ketua mengingetin pada saat acara Patang gitu kan. Jadi itu yang kami takwian, tapi sempat terjadi, tapi cepat kami atasin. Jadi kami berharap ke Bundo Ketua, kami berharap Bundo dalam waktu dekat bisa membuatlah buku saku biar kami memberikan ke kawan-kawan semuanya. Dan mungkin alhamdulillah nanti waktu dekat kami akan mengundang Bundo juga untuk memberikan pembekalan untuk bundo-bundo di rantau Iko. Itu yang dapat kami berikan kepada Bundo, mari kami sampaikan ke Bundo Ketua, semoga dalam waktu dekat kok bisa terwujud. Alhamdulillah, terima kasih. Salam hormat Bo untuk semua sadalahnya, terutama Bundo Ketua dan Pak Afdal, dan juga buat Uniku, Bu Unikit yang di rantau, dan Bu Luni yang hebat-hebat di rantau, yang di luar negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bunda Suherni, Masya Allah. Ada saran untuk buku saku, nanti akan dijawab oleh Bunda Raudah. Mungkin silahkan dulu Bundo Ratna, Ketua BKLN, Masya Allah, silakan Bundo. Terima kasih Bundo Nani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pembicaraan dari awal, alhamdulillah pembicara awak Ariko Yobana-bana, pembicara yang sangat awak tunggu-tunggu, dan istilah orang awak Yobana Badaceh. Alhamdulillah awak lah diberikan ilmu bekal dan lain-lainnya. Semoga awak bisa memanfaatkannya untuk yang akan datang. Ada tadi beberapa pertanyaan bahwa ilmu adat istiadat bagi awak di rantau itu sangat bermanfaat sekali. Dari hasil pembicaraan hari ini terasa di awak bahwa awak ia butuh ilmu yang diagihkan tadi itu. Jadi kami insya Allah di PKLN Bundo Kanduang Luar Negeri itu Allah memprogramkan secara berganti setiap bulan satu kali agama, tentang agama, awak undang ustadz, kemudian untuk bulan berikutnya tentang adat istiadat. Jadi kami berusaha untuk memilihkan topik-topik yang menarik nanti untuk awak bahas, insya Allah. Dan mudah-mudahan kami nanti bisa juga menyebarkan nanti apa adat istiadat yang dibutuhkan di luar negeri, tapi karena kami banyak yang tinggal di luar negeri, akan diseimbangkan. Jadi ba'a yang sebetulnya adat tu segala dasarnya, kemudian ba'a pula awak yang di luar negeri, gitu. Jadi seperti Ariko, kami mencuba membuat keseimbangan, cie tinjauan dari luar negeri, dan cie itulah yang sebenarnya, gitu, dasar kuenya. Kemudian ambo ingin share juga tadi Pak Afdal dari Amerika lah mencoba men-share ba'a caranya awak meningkatkan rasa atau adat istiadat Minang ko di luar negeri. Ambo ingin share sedikit ada
tentang perkembangan adat istiadat yang ada di Australia. Jadi caranya ambo caliat itu awak berusaha untuk masuk ke organisasi orang awak. Jadi dan awak ikut aktif di situ dan mencoba membuat program-program yang ada di dalam organisasi itu yang membawakan adat Minang. Seperti kami di Siko dan sama juga di Sydney yang bercaliak gitu ya, bahwa program orang Minang awak ko suko berkumpul cik itu. Jadi setiap bulan kami usahakan untuk berkumpul dan ada pengajian. Jadi ada agamanya. Jadi indak berkumpul awak hanya makan-makan dan galak-galak saja, tetapi ilmu agama tetap ada. Sehingga ada komentar yang ambo dengar dari beberapa kawan ambo yang bukan orang Minang, itu mereka masuk ke dalam perkumpulan Minang. Apa sebabnya masuk ke kumpulan Minang? Katanya karena di Minang itu selalu ada pengajian, ada agamanya. Jadi dan itu kita melakukannya rutin. Jadi di pengajian kiranya di pengajian misalnya Sunda yang lain-lain itu mereka berkumpul, mereka makan-makan, tetapi tidak ada pengajian. Nah, itu yang sangat positif saya lihat untuk orang awak. Orang awak yo makan lama, tetapi baka untuk ke akhirat disalikan juga. Nah, itu satu. Kemudian dengan cara mengembangkan kesenian, ya, dan kami berusaha juga untuk setiap ada community di Australia, di Victoria khususnya Melbourne, dan ambo rasa di Sydney dan di mamanya serupa, itu kami mengisi acara Minang. Jadi kami buat sanggar, kemudian dilatih anak-anak, tidak terbatas orang Minang saja, orang Jawa pun anaknya ingin menari, nari Minang, itu awak lah mengembangkan adat istiadat awak juga, sehingga orang Jawa kini yang satu di dalam sanggar tu lebih semangat lo dari orang Minang. Jadi sampailah kami pernah mengadakan cruise, ya, banyak kapal tangko. Kebetulan konjen kami konjen baru. Di dalam kata sambutan Pak Konjen itu sangat menarik ambo dengar. Saya sebelum berangkat ke Melbourne, yang saya cari itu adalah, yang saya baca adalah perkumpulan Minang. Kenapa perkumpulan Minang? Karena saya dengar perkumpulan Minang itu besar dan saya ingin tahu apa itu yang dilakukan oleh orang perkumpulan Minang. Akhirnya dia ikut ke dalam ikut cruise Minang itu. Disitulah inyo mengecekkan bahasa orang Minang itu memang betul-betul kuat persatuannya dan bisa membawa orang lain ke dalam dan tidak hanya Minang. Nah, itu pun kita mengadakan hanya dengan waktu singkat, kemudian karena orang Allah percaya je orang Minang awak, dan makanan itu menarik juga bagi mereka. Jadi kalau ada namanya makanan Padang, itu tidak akan ditinggalkan oleh orang yang lain. Jadi makanan Padang itu khusus untuk bulan Ramadan ini ya. Bulan Ramadan kami mencoba mengisi 3 masaji Indonesia di Melbourne. Ketiga-tiganya itu kami berusaha menjadi menyediakan makanan babuko sekali dalam sebulan. Jadi berarti 3 kali dalam sebulan, itu semua dari nasi, makanan sadonya. Kalau seandainya biasanya orang yang hadir di perkumpulan yang lain yang menyediakan, itu hadirnya 200, kalau sudah Minang saya yang mengisi, itu bisa menjadi 400-500 orang. Jadi begitu orang mencari makanan Minang. Jadi dengan cara itu kita sekarang di Victoria ini udah ngetop sendirinya. Kenapa? Oh, Padang, Minang. Kalau ada event itu orang sudah langsung gitu. Jadi kita pun cruise, kalau ada cruise kita menjual tiket, tetapi dengan makanan gitu. Nah, jadi itu salah satu yang sangat menarik. Kemudian kami juga punya program anak yatim.
Jadi ini sudah mungkin lebih dari 8 tahun. Jadi kita adakan juga mengumpulkan siapa yang mau menyumbang anak yatim. Jadi kita menyumbang anak yatim itu membantu uang sekolah mereka. Jadi kita pilih anak SD atau TK sampai SMA. Setelah sama kita tidak membantu lagi. Jadi kita bantu mereka per bulannya itu kira-kira $15. Jadi itu 150.000. Jadi kita kirimkan sekali 6 bulan. Itu kita sudah punya anak yatim sampai sekarang 50 orang berada di kota Bukit Tinggi, Padang Panjang, kemudian Solok, kemudian Padang dan Payakumbuh. Itu menyebar. Jadi kita berusaha. Jadi saya sangat terharu sekali. Baru aja kita umumkan donatur ini uang untuk anak yatim sudah datang. Itu hanya seminggu 2 minggu terkumpul. Begitu antusiasnya. Jadi memang kita harus melihatkan keuangannya itu jelas gitu. Jadi kemana uangnya dan siapa yang menerima, kita punya dokumentasi semua. Nah, itu yang kita lakukan selama ini. Kemudian kemarin juga BKLN kita sudah, walaupun baru BKLN, kita sudah melakukan paket lebaran dari tim divisi sosial 150 kemarin itu kita mengirimkan ke Indonesia. Nah, itu yang dari BKLN. Dan kita juga di BKLN menyeimbangi agama dan adat istiadat. Jadi ya apa yang disampaikan Bundo Raudah itu sudah cocok rasanya dengan program kita di BKLN. Kemudian saya juga minta Bundo Raudah tadi mengatakan untuk anak muda, tapi tolong saya belum dapat Zoom link-nya. Karena dia acaranya besok, mudah-mudahan saya bisa share ke WhatsApp yang ada anak muda di situ. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bunda Ratna sebagai Ketua BKLN tadi adalah menguraikan pula panjang lebar lah ya tentang kegiatan Bundo Kanduang luar negeri, Masya Allah, dan apa saja yang Allah dan akan dilakukan oleh BKLN dengan program-programnya. Itu salah satu program dari adat ya. Jadi program pertama dari adat departemen divisi adat, insya Allah. Nah, alhamdulillah sudah berlangsung dan masih ada yang resen. Kami minta Cie Lai saja, insya Allah itu mungkin yang terakhir, Bundo, luar biasa. Bisa sekalian dijawab untuk tiga tadi ada Bundo Suherni dan Bundo Ratna dan terakhir insya Allah dari Bundo Deni Endriani dari Perancis. Tapi sebelum itu, Ambo bacakan seketik dari Bundo Murni Yetri. Ada di chat box-nya. Bundo Murni Yetri, izin mengungkapkan apa nan teraso di lingkungan kawan-kawan kami nan berada di ranah Minang. Berbahasa mulai dari rumah anak pertama mengenal kata dari ibunya. Nan tak jadi, kini di ranah Minang, orang tuanya langsung mengenalkan bahasa Indonesia ke anak di rumah. Jadi, ada kesan meletakkan bahasa Indonesia lebih bergengsi daripada menggunakan bahasa Minang. Ya, itu memang yang terjadi Bundo Murni ya. Tadi ialah sempat dibahas juga oleh Bundo Raudah dan Pak Afdal. Kondisi yang kekinian ya yang terjadi itu di rumah seperti itu. Jadi tadi Allah disampaikan kiat-kiatnya apa yang harus dilakukan oleh Bundo Kanduang terutama untuk bisa memperkenalkan dari awal bahasa Minang itu. Begitu ya Bundo Raudah tadi Allah dibahas insya Allah ya. Jadi mohon maaf Bundo Murni Yetri kalau mungkin tidak bisa menyampaikan langsung, tapi alhamdulillah bacokan. Nah untuk berikut insya Allah yang terakhir dari Bundo Deni Endriani dari Perancis. Silahkan Bundo. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ambo membuka kamera. Pakai kacamata hitam sebab Ari sedang ngange. Salam dari Paris, Perancis. Nama Ambo
Hilang suaranya. Putus hilang suaranya Bunda. Sinyalnya. Mungkin karena moving ya. Sinyal. Dia di luar kayaknya. Bunda Deni masih ada? Masih bisa? Oke. Kalau enggak ada, silahkan untuk duo yang tadi Bunda dari Bunda Suherni dan mungkin bisa menanggapi seketik tentang apa yang juga disampaikan oleh Bunda Ratna. Silahkan Bunda. Ya, makasih Bu Nani, Bunda Nani. Dari Bu Suherni kan bisa membuat buku saku, insya Allah lah kita coba. Tapi kalau buku tentang pakaian itulah dibuat sebenarnya lah, diterbitkan 3 jilid itu. Tentang pakaian adat, pakaian pengantin, dan pakaian harian, dan perhiasan. Itu ditulis dalam 3 bahasa, bahasa Minang, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Dan dipenuhi oleh gambar-gambar, ternyata setiap nagari punya pakaian pengantin, punya pakaian adat. Jadi, nalah terkumpul sampai ratusan macam. Jadi barangkali kalau buku saku itu mungkin acara pemakaian, etikanya itu mungkin yang bisa awak buat ya. Dalam bentuk sederhana ya sebagai petunjuk dasar. Itu barangkali insya Allah lah kalau bisa usahawan. Sudah tuh dari Ibu Ratna tadi sangat banyak dan program-program yang dilakukan di BKLN yang mencakup bidang adat, bidang agama, kesenian dan kuliner dan segala macamnya, dan juga adanya sumbangan untuk di kampung untuk semacam beasiswa, semacam paket lebaran. Dan itu memang sangat diharapkan oleh masyarakat awak di kampung. Nah, di samping itu mudah-mudahan BKLN akan membuat program-program yang terprogram yang terus-menerus seperti misalnya pelajaran adat, diskusi agama, dan segala macamnya itu mudah-mudahan. Sudah itu pada kesempatan itu, Ambo ingin juga menyampaikan. Yang pertama ada program Bundo Kanduang, perkumpulan Bundo Kanduang Minangkabau itu akan mengadakan kongres Bundo Kanduang sedunia. Itu diadakan di Tanah Datar di awal bulan Desember, tapi kepastian waktunya alun-alun. Itu ada beberapa acara yang akan dilakukan dan diharapkan mungkin mudah-mudahan bundo-bundo yang berada di luar negeri, di luar Sumatera Barat untuk bisa pulang bersama ya, mudah-mudahan. Kemudian yang ada program loh cek lain dan diaduan sehingga antara bundo kandung di luar negeri dengan bundo kandung awak di ranah dan di luar Sumatera Barat bisa saling sharing. Itu kami bundo kandung di Sumbar itu punya slot acara di RRI setiap minggu, setiap hari Selasa jam 8 sampai jam 9. Itu nama acaranya Suntiang Nagari dan diisi oleh bundo kandung. Dan kami lah menyusun sehingga nanti mengisi acara itu berganti-ganti, ada bundo kandung di provinsi, di kabupaten kota, di luar Sumatera Barat, di dalam negeri Indonesia di mana ada bundo kandung, dan di luar negeri. Selasa petang lah diisi di Ibu Pit, sangat bagus, sangat banyak apalah. Nah, jadi di perganti-gantian, sekali di Sumbar, sekali di kabupaten kota, sekali di luar Sumbar, dan sekali di luar negeri. Jadi selama sampai minggu itu insya Allah akan diatur dan rencananya dari orang nan menyusun Niko sesudah dari Amerika itu diminta dari Turki untuk mengisi acaranya. Jadi ini acaranya lewat apa aja, lewat telepon, betul, lewat Zoom aja. Betul. Jadi di RRI Padang Pro Ampe, nama acaranya Suntiang Nagari dan itu interaktif. Jadi ada nama tanya, ada nama apa. Betul. Itu barangkalinya mudah-mudahan sekaligus awak sudah kok mungkin tak taruh lah kan. Ambo sangat berterima kasih kepada bundo-bundo. Maaf Bundo, barangkali bisa sekalian closing statement aja Bundo. Iya. Ya silakan Bundo. Iyalah mudah-mudahan program awak kok tidak hanya dalam bentuk ini, tidak hanya sekali ini, mudah-mudahan program awak berlanjut dengan berbagai-bagai pengetahuan awak, terutama tentu bagaimana awak mengenal adat budaya awak dan mencari jalan keluarnya, mengimplementasikannya, baanan di kampung, baanan di luar kampung, baanan di luar negara. Terutama untuk anak-anak muda awak bisa merasakan bahasanya punya root, punya akar yang jelas dari adat dan agamanya sendiri, dan di mana tagaknya akan punya jati diri sendiri yang punya harga
sendiri dan mencintai adat dan budayanya. Kemudian kok adonan ndak pada tampeknya mungkin talanton dek kanaya talendo dek keturun ke orang mungkin apuna nambo tanggapi ndak sesuai, ambo mohon maaf, mudah-mudahan di masa yang akan datang awak lebih bisa menyempurnakan acara awak, diskusi awak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bundo Rauda untuk closing statement-nya, dan untuk berikut dari pembicara kedua Bapak Afdal, kami persilahkan closing statement-nya. Oh ya Pak Afdal itu rumit tambo. Silakan Pak Afdal. Pak Afdal. Pindah kamar. Oke. Sorry, di mute. Jadi, Assalamualaikum. Kalau bicara Minangkabau itu tidak terlepas dari tiga pilar itu ya, agama, adat, dan pengetahuan. Jadi itu sekaligus. Tidak boleh dipisah. Kalau bicara adat agama tiga, tidak bisa. Pengetahuan itu wajib. Karena itulah yang tiga tali spilin itu kan. Jadi bagaimanapun juga awak kan sebagai orang Minang itu tidak bisa terlepaskan. Jadi apapun kegiatan awak pasti dasarnya adat dan nampak itu. Maka walaupun dalam salah satu pantun dalam randai kan disebutkan walaupun orang barandai lurus jalan ke Biaro, simpan jalan ke Pekan Senen, sebuah pun randai yang pemain mato, akhirat kan dilupakan. Taruh itu. Jadi apapun awak kegiatan awak itu pasti tidak lebih dari agama. Niat. Jadi awak luruskan niat awak. Jadi walau berdakwah pun awak media tetap itu awak selipkan. Makanya tadi alhamdulillah awak dibuka pun dengan cara agama, ada pengajian. Itulah kekhasan awak Minang. Jadi insya-Allah dari tindak tanduk awak sadonya awak selalu kalau awak di luar pun makan pun yang halal. Jadi awak selalu memilih. Itulah ciri khas awak Minang. Jadi ambo prinsipnya itu apapun tindak kegiatan awak selalu memakai 3 bulan. Kemudian ada saya patah katolek. Jadi yaitu the record yang apa dilai awak mencari kawan, di batin awak mencari Tuhan. Kau filosofi silek loh. Jadi banyak kalau filosofi kadang jadi waktu dak cukup. Sudah tu cek lai ketika dengan ilmu akan hidup awak terasa lebih mudah. Dengan dengan apa ilmu termudah, dengan seni awak akan lebih indah, terasa lebih indah. Dengan agama awak akan terarah. Agama aku GPS awak, mana membawa awak, membiang awak dari dunia sampai akhirat. Demikian saja. Terlebih atau kurang, mohon maaf. Konon benar datang dari Allah dan salah datang dari Allah. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bundo Nani sebelum ditutup. Iya. Ya, ada sedikit perlu disampaikan untuk Bundo Reni di Riau. Iya, silakan. Agak Ya, capek. ya. Iya. Bundo Reni, apabila ingin mengembangkan bisnis bumbu Iya, ke Pak. Qatar dan ke Qatar dan ke Dubai, Iya, silakan Pak. hubungi saya. Insya Allah Ambo Baik, bisa Pak. bantu menghubungi Dubes, ya, Dubes Iya, Hasan, Pak. Ridwan Hasan di Qatar dan konjen RI di Dubai, Chandra Negara. Oh, nanti kontaknya di mana ya? Di mana ya udah? Ya, minta dengan moderator atau dengan admin. Ada nomornya kami. Iya. Kepada Bundo Rauda, sedikit share pengalaman kami, Ambo, yang sudah hampir 30 tahun. Jadi intinya adalah Bundo, bagaimana awak pandai-pandai mengejar peluang. Iya. Bagaimana kita menangkap peluang, dan yang terakhir adalah bagaimana mengikat peluang itu sendiri. Jadi mudah-mudahan anak keturunan kami, kita semuanya yang ingin berhijrah ataupun merantau, kalau bisa pegang prinsip ini. Mengejar peluang, kemudian menangkap peluang dan mengikat peluang itu sendiri. Insya Allah, Allah akan memberikan kemudahan kepada kita sesuai dengan firman-Nya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Surat Ar-Ra'd atau surat ke-13 ayat surat ke-13 ayat 11. Demikian Bundo Nani, terima kasih semuanya. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Vero. Alhamdulillah. Yuk semangat bundo-bundo kasadonya Masya Allah. Sebagai bundo kanduang tentu masih banyak PR awak lah nan alun salasai untuk anak-anak awak dan generasi yang akan datang. Insya Allah dengan mengikuti materi dan kajian
kajian dari Bundo Kanduang Luar Negeri atau BKLN Iko akan memperkaya kemampuan awak sebagai Bundo Kanduang untuk tetap dalam kerangka ABS SBK. Dan tentu yang penting Bana adalah awak menjadi Bakece Bundo Rauda adalah sebagai role model dalam rumah, dan akhirnya anak awak akan melihat sesuatu yang baik untuk yang akan bisa dipraktekkannya dalam kehidupannya insya Allah. Rasanya waktu berjalan begitu cepat, banyak hal yang masih ingin kita diskusikan. Untuk menambah keberkahan acara kita ini, marilah kita dengarkan pembacaan doa oleh Bapak Dr. Andes Faizul Nurwalis, MSc. Ini Bapak Ustadz kita ya di BKLN. Nah, untuk itu kepada Bapak Faiz kita persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita sudah membicarakan satu topik yang menarik, melestarikan adat istiadat dan budaya Minangkabau yang berlandaskan adat Basandi Sarak, Sarak Basandi Kitabullah di seluruh dunia. Segala apa yang kita usahakan, apa yang akan kita rencanakan berhasil jika Allah berkehendak. Untuk itu marilah kita bersama-sama menengadahkan tangan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kegiatan yang telah kita lakukan diberkahi Allah Azza wa Jalla. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd wa lakas syukur kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Amin. Allahumma salla wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin. Allahumma ya Allah ya Karim, jadikanlah acara seminar ini sebagai majlis ilmu yang bermanfaat bagi kami dan organisasi kami. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berilah kami petunjuk dan bimbingan agar kami dapat menjalankan muamalah dengan baik yang berarti menjadikan Islam sebagai landasan utama dalam tata pola perilaku dan nilai-nilai kehidupan yang kami sebut adat Basandi Sarak, Sarak Sandi Berkitab, Sarak Basandi Kitabullah. Ya Allah, ya Mujibas Sa'ilin, bimbinglah kami, pengurus kami beserta seluruh anggota dalam melaksanakan tugas sosial, silaturahmi, dan persaudaraan ini. Amin. Ya Allah, ya Wahhab, anugerahkanlah kepada kami dan juga kepada keturunan kami, anak-anak yang soleh dan baik sebagai penyenang hati kami karena perbuatan mulia mereka. Ya Allah, ya Salam, limpahkanlah ridho dan keberkahan kepada kami sehingga terjalin rasa persaudaraan, persatuan, dan dapat berkiprah dengan jujur dalam setiap tindakan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak Pak Faizul atas pembacaan doanya yang lengkap dan Masya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengijabah doa kita bersama ya, insya Allah. Amin. Baik, amin, amin ya Rabbal Alamin. Uni Bundo untuk selanjutnya Kanduang Biloni. semua, Bundo Kanduang. Kalau tadi ado pantun pambuka, Kapan lagi ado lagi
dulu lah ya. Insya Allah kami akan berkabar Pak Syarial. Siap-siap aja Pak Syarial ya. Nanti kami Oktober. akan kirimkan flyernya dan insya Allah nanti dari pengurus kami akan lebih gencar untuk promosinya kepada, mungkin Bapak bisa sebar juga di community di Bandung ya Pak, insya Allah. Baik, Bu Nani, Ya. Bu Nani, kalau bisa dibuat mailing list. Jadi ada info bisa langsung di email ke kami semua. Oke, baik, insya Allah masukan Ya. yang baik mungkin bisa dicatat dari Bundo Diana atau Bundo Eni barangkali ya, masukan dari Bapak Bapak Malin Bonsu, Bang Pero, ya, insya Allah silakan dicatat barangkali masukannya. Baik, Bundo-bundo, Bapak-bapak yang terhormat, Masya Allah hari ini luar biasa. Malam ini, pagi dan siang hari ini luar biasa. Kita mendapatkan materi yang sangat luar biasa dari pembicara yang juga luar biasa. Kalau tadi ada pantun pembuka, tentu ado pulo pantun panuti, kan begitu. Nah, di ado pembuka dan panuti itu, marilah kami undang balik kepada Ketua BKLN dan Wakil Ketua BKLN, yang satu di Amerika, yang satu di Melbourne, ya. Kami undang Ibu Bundo Ratna dan Bundo Pit. Silahkan Bundo. Terima kasih Bundo Nani. Nah, tadi telah dibuka, kini tiba masanya ditutui. Jadi awak mulailah Bundo Pit. Ayolah. Kalau dipaturuian nanti ambo ndak ada, tapi buat di sana awak di kampung. Ayolah. Rantangkan tali kadare, jalin kulin di atas bumi, supaya hubungan awak bertambah arek. Acok-acoklah datang basilaturahmi. Kalau ada jarum nan patah, usah disimpan di dalam peti. Kalau ada katunan salah, usahlah sampai bakete hati. Kamu di dalam sama, digulai sabana lama. Terima kasih Allah menyimak, tolong ditaruhkan ke anak awak. Jalan-jalan ke Manado, Bali rambutan jo samangko. Jangan malu-malu untuk bertanya. Sabalun kita tutui acarako. Tapi dia dah talambik bana malam di kampung, janganlah bertanya dulu. Imai-imaian untuk nangka datang. Sebulan lagi ya. Insya Allah Oktober ada acara ada bulan depan kami rohani dan iko kaditaruihan sampai awak maklum sadonya. Jadi awak bisa menjaga kebudayaan awak di dalam dan di luar negari. Sebelum nambo serahkan ke Bundo Nani, tadi ada peserta dari Jogja. 5 saja. Kalau alunado, tadanga, perkumpulan organisasi Bundo Kanduang, sigi-sigi di Pulau Jawa, di Mawak tinggal, lah ada ndak? Kalau lado kumpul-kumpul, hubungi Bundo Rauda supaya diresmikan. Walaupun BKLN ko anggotanya di luar negari saja, tapi kami basilaturahim judun sana na di dalam negari. Sarupun awak karajokan kini. Sekian saja. Ambolah pehanlah ke Bundo Nani balik. Terima kasih. Terima kasih banyak Bundo Ratna dan Bundo Pit. Masya Allah. Tadi awak dibuka je pantun, ditutup pulau je pantun. Alhamdulillah. Sangat lengkap rasanya. Sebenarnya Bundo-bundo masih ada beberapa acara yang harusnya kita ikutin gitu ya. Tapi ternyata memang wakatu lah. Alah cukup larui. Awak mulai tadi acara awak dari jam 8 pagi ya waktu di US. Nah, kinilah jam bara luar biasa. Acara perdana dari bagian adat BKLN, Masya Allah, mudah-mudahan Iko menjadi tonggak yang kuat untuk awak, untuk bisa di masa yang akan datang, awak bisa lebih memprioritaskan apa yang menjadi kebutuhan dari bundo-bundo kanduang luar negeri. Jadi kalau seandainya ada masukan dari bundo kanduang luar negeri, silahkan sampaikan ke pengurus, ya bisa melalui Bundo Ratna, Bundo Pit, Bundo Eni, Bundo Diana,
nanti semua kebutuhan bundo-bundo akan diprogramkan insya Allah. Dan siap-siap dengan kegiatan Zoom awak. Jadi kalau nanti sudah ada flyer yang baru, silahkan disebarkan ke bundo-bundo yang dakek dengan bundo-bundo di situ. Di lokasinya masing-masing. Baik bundo, karena waktu juo nanalah lewat awak dari waktu yang alah dijadwalkan, tapi memang hati awak semakin dakik rasanya, tentu bundo-bundo juga akan beraktivitas lain dan waktu untuk istirahat pula bagi bundo-bundo yang alah larut malam. Untuk itu kami dari awal acara sampai akhir mohon maaf lahir batin kalau ada khilaf, salah-salah kata kami, mohon dimaafkan. Tentu segala kebenaran itu datangnya dari Allah. Tentu kami mohon maaf lahir batin dan tunggu program-program berikut dari BKLN. Insya Allah awak basuh balik di acara yang akan datang. Untuk itu awak tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.